Jelas di Zihan, di Akram dan Ayu gimana, jelas nggak? Jelas, jelas, jelas. Gak usah formal-formal lah ya. Eh, kita mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masuk ke gelaran diskusi yang ketiga. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu bahwa harian diskusi merupakan lembaga diskusi atau lembaga kajian yang sengaja kami bentuk sebagai sarana dan ikhtiar untuk terus menambah wawasan dan pengetahuan. Alhamdulillah, kita masuk ke agenda diskusi yang ketiga soal kebahagiaan. Yang saya hormati pemateri tentunya yang sangat luar biasa. Saya sangat bersyukur kajian bisa berkenan untuk memberikan kebahagiaan, karena kalau dilihat rasanya banyak sekali orang-orang yang boleh jadi ia mengeluh, boleh jadi ia hanya sebatas menjalani sisa masa hidupnya setelah mungkin cintanya habis di orang lama atau seperti apa. Jadi saya kira bahwa hidup untuk bahagia itu memang menjadi sebuah kewajiban. Bahkan kalau meminjam istilahnya Pak Fahrudin Faiz, bahwa Tuhan itu menciptakan kita untuk bahagia, maka tidak ada alasan untuk tidak bahagia. Nah, problemnya adalah bagaimana cara untuk bahagia. Ataupun kalau tahu caranya untuk bahagia, terkadang di antara kita masih memiliki perspektif yang berbeda-beda soal kebahagiaan, dan memang sebetulnya subjektif gitu. Maka teori-teori kebahagiaan itu kalau berdasarkan filsuf ada yang mengatakan bahwa kita harus memiliki sebuah pengetahuan, itu kalau kata Plato. Kemudian kalau kata Ghazali itu kita harus mengenal diri kita sendiri, siapa, apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Dan hari ini kita akan membahas soal kebahagiaan dari sudut pandang psikologi yang akan disampaikan oleh Kajihan. Kajihan merupakan mahasiswa pasca sarjana dari Cambridge University dan magister di UGM. Sebelumnya Kajihan juga pernah memberikan beberapa bimbingan konseling terhadap teman-teman yang membutuhkan, dan hari ini berapa dilihat ada 3 orang mungkin yang membutuhkan dibimbing oleh Kajihan. Jadi saya kira ini sangat pas dan tepat sekali untuk kita yang hari ini masih membutuhkan kebahagiaan. Semoga ikhtiar kita hari ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan ada dalam ridho Tuhan yang Maha Kuasa dan selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk terus belajar. Rasanya prolog seperti itu. Selanjutnya aku serahkan ke Kajihan. Kita ngalir aja Kajihan. Menyenangkan Kajihan. Bagaimana mendidik kita-kita, mencerdaskan dan membahagiakan kita-kita. Oke, terima kasih Kak Yofi. Sebelumnya suara Zihan terdengar jelas? Terdengar jelas, jelas. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman kita yang sudah hadir, tapi mungkin sambilan nanti kita diskusi, teman-teman yang lain juga mungkin join ya. Jadi Zihan coba share screen dulu. Udah terlihat? Udah terlihat belum? Ya. Sudah. Oke. Ini kita Nah, ini kita karena hari ini diskusi bukan seminar, jadi nggak perlu formal-formal ya. Kalau misalnya Mas Akram sama Mbak Ayu mau ada yang ditanyain, silahkan. Jadi hari ini tema diskusi kita adalah managing happiness and loneliness. Jadi ini sebenarnya tema yang mungkin buat semua orang udah biasa didengar gitu ya. Nah, jadi pertanyaan pertama nih, apa sih harapan teman-teman ikut diskusi ini? Mungkin dari Kak Yofi dulu deh, sebagai pencetus tema. Tentunya aku menemukan cara bagaimana untuk bahagia dan bisa
perspektif baru apa yang dimaksud dengan kebahagiaan dan sejenisnya dan semacamnya. Tentu setelah ini ya bahagia. Oke, kalau dari Mas Akram sama Mbak Ayu ada yang mau disampaikan? Aku. Oke, boleh. Gini Mbak Zihan, Eh, aku sebagai pendatang baru ya di lingkungan yang baru gitu. eh, Dulu sebelum sampai di sini overthinking dan banyak kekhawatiran seperti itu macam-macam lah. Sehingga mulai lambat laun sih memang menghilang ya. Cuman pengen ini aja sih apa ya, pengen tahu secara proper sebenarnya kalau dari sudut pandangnya seorang Mbak Zihan dari segi psikologis itu gimana sih cara kita mengovercome itu, walaupun mungkin tidak selalu terkait langsung dengan tema ini, tapi pengen tahu sudut pandangnya gitu. Gitu sih. Makasih Mas Akram. Dari Ayu gimana Ayu? Bisa open mic nggak? Bisa Jihan, kedengeran nggak Oke, suaranya? kedengeran jelas, jelas, jelas. Oke, kalau dari Ayu sih, karena kan kita udah lewatin quarter life crisis, jadi sekarang itu udah sendiri-sendiri, jadi mau tahu gimana caranya kita tuh nyaman dengan kesendirian kita gitu, biar tetap happy, karena kawan-kawan kan udah masing-masing juga hidupnya kan, Benar. gitu. Oke, terima kasih teman-teman, kita next ya. Nah, sekarang kita masuk ke si happiness itu sendiri. Sebenarnya menurut teman-teman happy itu apa sih? Nah ini yang perlu kita diskusikan, banyak teori juga banyak perspektif. Happy, ini jangan tanya dulu deh. Happy itu, bahagia itu sama nggak dengan senang menurut teman-teman? Sama kali ya, atau gimana sih? Oke, sama. Kalau dari yang lain, Beda kayaknya ya. beda. Bedanya gimana tuh? Kayaknya bahagia itu eh, jangkanya tuh lama, kalau senang itu kayak bentar aja gitu senang. Ya, benar ya. Jadi ini kita uraikan dulu nih benang merahnya sedikit demi sedikit. Jadi kalau misalnya senang itu dia itu lebih ke jangka pendek. Contohnya itu dan dia itu lebih fokus ke diri kita sendiri. Contohnya misalnya kita dapat hadiah nih. Nah, itu senang, bukan bahagia. Karena itu fokusnya ke diri kita sendiri kan perasaan itu. Kalau dikatakan bahagia itu dia sebenarnya lebih luas. Contohnya kalau teman-teman pernah ikut kegiatan bakti sosial atau sejenis kegiatan kemanusiaan, nah itu kita bahagia untuk diri kita dan kita men-share kesenangan itu ke orang lain. Nah, itu yang namanya bahagia. Sebenarnya dari sisi psikologi juga bahagia ini terlalu abstrak dan luas. Jadi kalau misalnya kita di psikologi mau buat alat ukur, biasanya itu kata-katanya itu nggak pakai happiness, tapi lebih ke subjektif kayak gitu, apa well-being itu kesejahteraan. Nah, kalau misalnya dari psikologi sendiri ini ada menurut Seligman. Seligman ini dia pelopor psikologi positif. Nah, psikologi positif ini dia banyak nih emosi-emosi positif di psikologi. Contohnya itu kayak ada kesejahteraan, kebahagiaan, kagum dan lain-lain. Nah, kalau Seligman ini dia kayak bapaknya psikologi positif. Nah, beliau bilang happiness atau kebahagiaan itu adalah ketika kita lebih banyak mengingat peristiwa senang nih daripada peristiwa sedih. Nah, kalau misalnya teman-teman sendiri, misalnya mengingat peristiwa senang, apakah kebahagiaan saat momen itu terbawa sampai sekarang? Contohnya di Terbawa. coba misalnya, ada nggak yang mau ceritain pengalaman bahagia kemarin apa? Mungkin dalam bulan ini atau bulan kemarin? Terbawa. Coba Kak Yofi, apa pengalaman yang bahagia? Aku pernah merasakan kebahagiaan ketika menggagalkan kebijakan rektorat kemarin. Anak politik banget mah ini. Oke, lanjut. Ada dua hal sebetulnya. Aku kan ada 31 mahasiswa yang terancam untuk dipindah kampus kan. Mm-mm. Terus coba aku advokasikan dan ternyata batas sidang diperpanjang. Akhirnya 31 orang itu selamat. Yang kedua soal UKT bagi mahasiswa semester akhir yang seharusnya naik 10% per semester. Nah itu jadi tidak naik setelah aku advokasikan. Jadi
dan itu masih membekas sampai dengan sekarang. Oke, kalau misalnya diingat pengalaman kemarin, masih kerasa nggak bahagianya tuh sama persis nggak dengan yang dirasakan sekarang? Eh, kalau kebahagiaannya agak menurun sih ya, mungkin. Mm-mm. Tapi nggak tahu apakah itu sesuai dengan psikologi. Karena, Oke. karena pada saat itu merasa antusias banget, merasa excited banget setelah merasa goal advokasinya. Tapi kalau misalnya diingat nih, ketika Kak Yofi ngingat kejadian kemarin, sekarang ini masih membekas ya rasa bahagianya. Membekas. Nah, itu yang dinamakan bahagia. Jadi bahagia itu jangka panjang. Ketika kita ingat momennya, kita juga masih ingat nih, oh perasaan kemarin itu bahagianya seperti ini. Gitu. Nah, Zihan itu pernah ikut kelasnya Profesor Arthur Brooks. Dia itu profesor kebahagiaan dari Harvard University. Beliau bilang, untuk happiness sendiri sebenarnya beliau yang udah profesor aja susah untuk menafsirkan si happiness ini. Tapi orang yang happiness itu punya 3 komponen. Jadi kalau tiga-tiganya ini terpenuhi, ya artinya orang itu happy hidupnya. Jadi yang pertama itu enjoyment. Enjoyment itu kayak kesenangan tadi yang Zihan bilang. Kesenangan yang tidak hanya berfokus ke diri sendiri, tapi kita juga men-share kesenangan itu ke orang lain. Terus yang kedua, harus ada purpose atau kayak tujuan gitu. Tujuannya apa? Dan yang terakhir itu kepuasan. Nah, kalau kepuasan ini kan orang-orang mengartikan ketika kita mencapai satu tujuan atau goals kita puas kan ya. Tapi menurut teman-teman nih, puas itu berjangka panjang atau sebentar? Ada yang mau jawab? Kalau itu sih kayaknya tergantung ya. Kalau aku sih melihat. Kalau misalnya Akram sama Ayu gimana? Ada mau komen? Puas itu jangka pendek sih, Puas itu karena jangka. ya Oke, jadi sebenarnya puas Sama. ya, puas itu sebenarnya bisa dikatakan jangka panjang atau jangka pendek. Kalau misalnya jangka pendeknya gini, ada satu goals yang sebenarnya goals itu keinginan kita, bukan kebutuhan kita. Contohnya, misalnya kita punya goals nih, pengen punya mobil Ferrari di tahun ini gitu ya. Jadi kita kan nabung. Nah, setelah kita tabung dan kita beli, perasaan puas pasti muncul kan ya. Aku berhasil nih beli mobil gitu kan. Tapi apakah perasaan itu bertahan sampai kita meninggal? Enggak kan ya. Jadi perasaan pasti akan pudar gitu, kayak 3, 4, 5 bulan kita naik mobilnya kayak oh ya udah naik mobil Ferrari itu kayak gini, berarti bulan depan coba goals lain gitu. Nah, kalau misalnya goals yang kepuasan yang jangka panjang itu lebih kayak misalnya kita pengen berkarir di sebuah perusahaan. Nah, ketika kita pensiun, nah itu akan lebih kerasa nih kepuasannya. Kenapa? Karena itu jangka panjang. Happiness doesn't come easy. Percaya nggak kalau happiness itu susah kita dapetin? Gampang-gampang susah kayaknya, susah-susah gampang. Gampang-gampang susah. Sebenarnya itu balik ke perspektif masing-masing ya, karena hidup itu nggak boleh selamanya bahagia dan hidup itu nggak boleh selamanya menyedihkan gitu ya. Jadi harus balance nih antara kesedihan dan kesenangan. Kenapa di hidup kita itu kita butuh emosi negatif? Emosi negatif itu kayak misalnya takut, marah, putus asa, itu fungsinya untuk kita survive atau bertahan di satu kondisi. Karena kalau misalnya nih, selama 1 minggu teman-teman tuh kayak setiap hari mendapatkan kebahagiaan gitu. Pernah nggak merasa, kok aku bahagia terus ya? Buat semua, enggak kayak. nggak pernah. Kalau Maksudnya pasti ada sedihnya gitu, Jihan. Oke, berarti ada sedihnya ya. Karena kalau misalnya nih, Zihan pribadi, kalau misalnya dalam 1, 2, 3 hari itu kayak bahagia terus, nggak ada stres, nggak ada tertekan, nggak ada sedihnya, itu berujung overthinking, kayak kok aku bahagia terus ya, apa nanti akan ada kesedihan gitu. Teman-teman ngerasain nggak kayak gitu? Iya, maksudnya gitu. Pasti nanti ada sesuatu di akhirnya. Ya, pasti overthinking kan ya. Nah, itu wajar atau enggak? Sebenarnya itu wajar karena
kita punya pemikiran kayak gak mungkin kan hidup ini selamanya seneng-seneng aja gitu. Makanya balik lagi ke kita harus di hidup kita itu kita harus merasakan emosi negatif untuk survive tadi sama emosi positif. Emosi positif ini untuk kita growth semakin baik gitu. Nah, kalau misalnya Zihan tanya, seberapa bahagia sih kalian dengan hidup kalian? Misalnya Zihan kasih rentang 1 sampai 10 nih. 1 paling tidak bahagia, 10 paling bahagia. Kalian di rentang berapa selama 20 tahunan ini hidup? Wah, Aku 5 atau 6 sih. 5 tahun, berarti netral. Oke. Kalau Kak Yofi atau Ayu gimana? Kalau Ayu 7,8. 7,8. Boleh di share sedikit kenapa bisa ngasih rating setinggi itu? Karena setiap yang dijalanin itu berusaha disyukuri gitu, dibawa happy. Karena setiap hal itu pasti ada sisi baiknya, jadi bisa tetap bahagia gitu. Oke, berarti sangat bersyukur ya. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Kalau Kak Yofi gimana? Jangan bilang 3. aku di 67 lah. 67. 7. Ah, Alasannya jangan sama, jangan ya saya bersyukur, jangan sama. Coba yang kreatif kasih alasannya. 7 itu termasuk tinggi atau enggak? Termasuk tinggi kalau udah lewat dari 5 itu tinggi. Eh, sejauh ini sih aku selalu mendapatkan apa yang aku inginkan, cuma ada beberapa yang tidak inginkan. Dan bersyukurnya adalah, bukan bersyukur, bahagianya adalah awal-awal ini setelah 3 bulan terakhir mencoba untuk tidak buru-buru. Ada hal yang selalu membisiki dalam hidupku, apa sih yang lo cari? Dan ketika aku sudah merasakan perjalanannya santai, hal-hal yang aku inginkan, hal-hal yang aku butuhkan itu berjalan hadir dengan sendirinya tanpa aku bersusah payah gitu. Yang kedua soal finansial juga, ternyata ada hal yang unik antara kita mencari uh, dengan bersusah payah dengan tidak bersusah payah dan memasrahkan sepenuhnya gitu. Dan ternyata aku lebih cukup untuk tidak, dalam tanda kutip, rakus gitu. Nah, seperti itu terjadi di beberapa bulan terakhir. Nah, yang membuat kurang, nggak sempurna sampai dengan 10 adalah rasanya aku masih menjadi diri orang lain di dalam profesi ini. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Yofi buat sharingnya. Ada satu lagi mungkin yang mau sharing? Aku sih mau cerita mungkin. Oke, boleh Mas Ikram. Aku naruh di angka 5 atau 6 itu bukan karena nggak bersyukur ya, tapi Iya. gini, aku punya semacam mindset gitu yang aku tanamkan dari dulu. Hidup itu nggak boleh terlalu bahagia dan nggak boleh terlalu sedih gitu. Mungkin secara teoritis seperti yang apa Mbak Zian sampaikan tadi, cuman aku nggak kepikiran sampai situ. Cuman yang aku pikirkan tuh gini, untuk mengontrol kesedihan itu bagiku lebih susah. Atau bagi sebagian orang setidaknya yang ketemu itu mengontrol kesedihan itu lebih susah. Misalkan ada yang meninggal atau kegagalan apa dan sebagainya. Mengontrol kesedihan itu lebih sulit daripada mengontrol kebahagiaan. Itulah mengapa buat aku akan membuat ketika aku harusnya bahagia, itu akan aku buat tidak sebahagia itu, agar aku terbiasa saat harusnya ada kesedihan, aku tidak sesedih itu. Jadi aku tidak ingin membuat kesedihanku sesedih itu dengan cara membuat kebahagiaanku tidak sebahagia itu. Gitu. Sehingga aku menempatkan diriku itu di angka 5 atau 6. Bukan berarti nggak bersyukur, tetapi lebih ke mengontrol diri agar aku tidak terlalu bahagia dan tidak terlalu sedih gitu. Dengan cara mengontrol kebahagiaan agar tidak terlalu sedih. Terbiasa dengan hal itu tidak terlalu ekstrim ke kanan atau tidak terlalu ekstrim ke kiri. Kalau kebahagiaan buat aku lebih mudah kontrol karena ya bahagia ya kita mendapatkannya secara positif gitu dan itu lebih mudah aku kontrol sehingga aku terbiasa untuk
tidak terlalu ekstrim ke kanan atau tidak terlalu ekstrim ke kiri. Itu kalau dari aku, makanya aku tempatkan di 5 atau 6. Jadi hidupku kayak flat aja gitu. Ya senang kenal Mbak Zihan, kenal Mas Yofi dan lain sebagainya. Senang ya. Oke, gitu. Ya wajar kan kenal sama orang. Dan misalkan dapat LPDP, oh oke, dapat LPDP, ya setelah dijalanin ya, oke biasa aja. Gitu. Atau dapat iPhone misalkan, oh ya biasa aja gitu. Ternyata gitu sih Mbak. Atau setelah punya pacar akhirnya biasa aja Mas ya? Ah, aku pikir semua hal di dunia ini akan terasa biasa aja setelah didapat. Gitu. Iya. Maksudku itu untuk aku tidak menjudge itu aplikabel di orang lain, tapi buat aku kok rasanya gitu ya. Apapun itu, hampir apapun. Gitu. Cuma bedanya long last kok enggak. Gitu. Jadi kerasanya masih jangka panjang atau gitu sih. Nggak tahu itu namanya apa, cuman aku mindsetnya gitu. Dan nggak tahu itu benar atau enggak juga. Makanya aku dengerin Mbak Su. Oke, sebenarnya makasih ya Mas Akram, Ayu dan Kak Yofi udah sharing. Jadi sebenarnya benar atau salah itu subjektif ya, karena nggak arti bahagia itu kan nggak ada yang benar-benar benar gitu, nggak ada yang benar-benar mutlak gitu. Jadi setiap orang punya makna bahagia masing-masing. Nah kalau misalnya ratingnya tuh beda-beda ya tergantung kita seberapa bahagia, seberapa menikmati sih hidup kita, sebenarnya ujungnya itu ke situ gitu. Oke, kita next. Nah sebentar, kalian pernah dengar nggak istilah hedon? Belum. Belum. Dalam-dalam. Hedon, ya, kalau misalnya secara orang awam biasanya mendengar kata hedon itu foya-foya, ya misalnya belanja yang banyak gitu ya. Jadi sebenarnya di happiness ini juga bisa dilihat dari dua sudut pandang hedonik dan eudaimonik. Nah, kalau hedonik ini dia seseorang yang mencari kebahagiaan dengan cara fokus ke kesenangan dunia. Contohnya kayak misalnya ya berfoya-foya tadi, beli makanan sebanyak yang dia mau, pesta dan lain-lain. Itu cara orang menikmati happiness dengan cara hedonik. Nah, kalau misalnya happiness cara eudaimonik ini tipe-tipe orang yang kalau misalnya dia mencari kebahagiaan itu dia memikirkan orang lain. Karena di sini fokusnya itu kebahagiaan yang bermakna. Artinya, misalnya kalau kita kasih contoh gini deh, orang yang mencari kebahagiaan dengan bersedekah gitu. Dia ngasih uang untuk disedekahkan dan mungkin nanti dibangun masjid atau yang lain. Nah, dengan dia bersedekah itu memberikan kebahagiaan buat dia. Nah, itu adalah tipe orang yang mencari happiness atau kebahagiaan di sudut pandang eudaimonik. Kalau misalnya teman-teman sendiri nih, teman-teman lebih ke hedonik atau eudaimonik? Ada yang mau sharing? Aku. Oke, boleh Mas Akram. Aku merasa lebih ke eudaimonik Eudaimonik. gitu. Karena kayak misalkan apa ya, bisa jadi itu suatu ketika punya banyak uang gitu kan. Tetapi aku tuh pelit sama diri sendiri gitu. Kayak merasa eh, duit ini tuh nggak seberguna itu buat diri aku sendiri gitu. Nah, kalau buat orang lain tuh melihat orang lain senang itu juga jadi ikut senang walaupun mungkin duit itu bukan buat aku. Jadi misalkan ngasih orang tua, ngasih temen, siapa kayak merasa ada yang diperjuangkan aja, sehingga kita tuh lebih merasa berguna gitu. Makanya lebih bahagia itu kalau aku sih. Itu Mbak Jihan. Ya, berarti tipe yang eudaimonik. Yang lain ada yang mau sharing? Mungkin ada yang hedonik? Ada? Nggak ada ya? Semua eudaimonik? Nggak apa-apa loh, nggak ada yang salah kalau seandainya hedonik. Karena sebenarnya hedonik itu juga sesekali kita butuh. Contohnya, kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya setelah kita ujian atau setelah kita melakukan sesuatu yang berat gitu ya, nah kita memberikan reward ke diri sendiri. Nah itu salah satu hedonik. Kenapa? Karena itu kita memberikan sesuatu untuk diri kita sendiri. Jadi untuk kepuasan pribadi.
ya. Kalau ya eudaimonik ini kan untuk kebahagiaan diri sendiri dan orang lain. Jadi sebenarnya nggak boleh berat sebelah nih, nggak boleh eudaimonik banget, nggak boleh hedonik banget. Jadi yang balance itu akan lebih baik. Sesekali kita menyenangkan diri sendiri, gitu. Sesekali juga kita bermanfaat buat orang lain, ya. Jadi gitu, kalau misalnya di kasusnya Mas Akram dulu sih kan kayak gitu. Jadi kayak semua yang Zihan punya itu kalau bisa Zihan berikan ke orang gitu ya. Entah itu untuk orang tua, untuk teman. Jadi ya, tapi semakin ke sini setelah belajar psikologi dan belajar happiness, apa sih happiness itu sendiri gitu. Jadi itu kita nggak boleh terlalu baik banget, tapi kita juga harus memprioritaskan diri kita sendiri. Karena gimana kita membahagiakan orang lain kalau misalnya diri kita nih nggak bahagia, nggak sejahtera gitu. Masuk nggak? Masuk, masuk. Kak, Ya, berarti hedonik itu yang ketergantungan sama hal lain. kalau misalnya hedonik ini beda ya. Hedonik istilah orang awam yang hedon foya-foya tadi. Kalau hedonik di dalam happiness, dia itu mencari kebahagiaan, tapi fokusnya itu lebih ke duniawi tadi. Mm-mm. Nah, tapi dengan itu kita bahagia. Tadi yang kayak contohnya tadi, kita kasih reward ke diri sendiri gitu. Jadi nggak harus yang namanya harus belanja terus, harus apa terus, enggak. Karena dia fokusnya itu seseorang happy, dikatakan happy kalau yang perspektif hedonik ini, seseorang dikatakan happy apabila hidupnya itu bahagia, mencari kesenangan dengan kesenangan duniawi tadi. Gitu. Jadi ini istilahnya itu sebenarnya dari seorang filsuf ya. Jadi ada dua filsuf. Yang pertama filsuf yang setuju sama hedonik tadi. Jadi orang itu bahagia. Semakin dia menikmati hidupnya secara duniawi, dia akan semakin bahagia. Nah, sedangkan menurut Aristoteles, dia itu bilang kalau orang yang bermanfaat ke orang lain, artinya kayak mencari kebahagiaan dengan nggak fokus ke diri sendiri nih, tapi juga ingin menyenangkan orang lain. Nah, itu yang dikatakan bahagia itu. Kalau aku kayaknya dua-duanya deh. Ada nggak sih? Sah nggak teori itu dua-duanya? Kalau makanya memang harus balance-nya itu sebenarnya dua-dua. Hedonik itu nggak hedon banget, eudaimonik juga nggak eudaimonik banget. Jadi di tengah-tengah. Sesekali kita menyenangkan diri sendiri, sesekali juga kita senangin diri dan orang lain kayak gitu. Ya, ya, ya. Cukup paham atau mungkin ada yang mau ditanyain lagi? Paham, paham. Paham ya. Kita next nih kalau paham. Nah, ini sekarang kayaknya pertanyaan semua orang ya. Gimana sih cara meningkatkan happiness gitu? Jadi sebenarnya ada banyak cara nih teman-teman. Zihan di sini cuman sebutin 3 aja, karena 3-3 ini berpengaruh di Zihan. Mungkin bisa berpengaruh di teman-teman juga. Yang pertama itu gratitude journal. Gratitude journal ini kita punya semacam diary ya. Tapi kalau misalnya diary itu dia lebih kayak kita ceritain nih kegiatan hari-hari kita apa. Nah, kalau gratitude journal ini dia lebih berfokus sama hal-hal yang kita syukuri setiap harinya. Contohnya nih, misalnya kita punya target kan, hari ini pengen jadi morning person gitu. Nah, pas besoknya terjadi nih, oh aku jadi morning person. Itu kita catat. Terus gratitude journal ini nggak hanya kebaikan untuk diri kita sendiri. Contohnya yang lain, misalnya kayak aku bantuin kakek-kakek nyebrang jalan gitu. Jadi hal-hal kecil itu kita tulis. Nanti ketika kita baca, kita tuh bisa meningkatkan happiness kita. Oh, ternyata aku ini bermanfaat ya buat orang. Oh, ternyata aku ini bahagia ya. Karena Zihan pernah dapat kasus dulu, salah satu wanita, umurnya itu sekitar 20-an tahun, dia itu people pleaser. Jadi kayak setiap orang minta bantuan, dia tuh iyain. Tanpa dia bilang ke diri sendiri, aku mampu nggak sih? Atau aku bantu ini bahagia nggak sih untuk aku, atau aku terpaksa bantunya gitu. Jadi dia selalu ngebantuin orang sampai satu saat dia itu kayak tiba-tiba males bangun, males kerja, males lain-lain gitu. Setelah ditelusuri sama psikolognya, ternyata dia depresi. Padahal dia orang yang ngebantuin orang gitu ya. Tapi kok bisa sih depresi gitu setelah ditelusuri, karena selama ini dia itu nggak memperhatikan diri sendiri. Jadi ya kembali lagi ke tadi, kita itu
prioritaskan diri kita sendiri dulu. Jadi sebenarnya prioritasin diri sendiri itu nggak selamanya kita egois, tapi ya kita lihat dulu kita mampu nggak ngebantu orang, atau kita terpaksa nggak sih ngebantuin orang, karena niatnya ngebantuin orang supaya happiness kan, supaya happy kan, bukan supaya menyiksa diri. Jadi yang gratitude journal itu kita bisa nulisin kayak hari ini yang kita syukuri apa, terus hal yang kita nggak suka terjadi sama kita hari ini apa, misalnya aku ditabrak orang gitu hari ini, atau misalnya aku nilai ujianku hari ini nggak sempurna gitu. Itu bisa kita tulisin di gratitude journal. Nah, kalau yang kedua ini ya isi dari gratitude journal tadi, lakukan setiap hari minimal 1 kebaikan lalu kita tulis. Itu supaya kita ingat, oh ternyata kita orang yang bermakna, orang yang bermanfaat buat orang lain. Terus yang ketiga, bersosialisasi. Nah, buat kaum-kaum introvert nih, salah satunya Zihan. Bersosialisasi itu adalah hal yang melelahkan, ya. Tapi nggak selamanya sosialisasi itu melelahkan, karena kita bisa mencari cara nih, sosialisasi apa sih yang nggak melelahkan buat diri kita. Yang pertama, kita bisa kayak gabung ke komunitas yang hobinya sama dengan kita, itu kan sosialisasi juga. Jadi sosialisasi itu ya kita cari tempat di mana kita nyaman. Jadi gimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan untuk ini, atau kalian mungkin udah ngelakuin juga nih gratitude journal dan bersosialisasi mencari klub-klub tertentu gitu? Dilakuin nggak? Oh, Bersosialisasi sih kayaknya ya. ya, kalau Kak Yofi kayaknya tipe-tipe introvert ya, jadi sangat sosialisasi banget gitu ya. Jadi ini ya salah 3 caranya. Kalau misalnya teman-teman punya cara yang lebih ampuh untuk meningkatkan happiness, ya silahkan dilanjutkan. Tapi kalau secara psikologi, gratitude journal ini udah banyak membantu orang yang punya kasus-kasus ya tertentu, itu cukup membantu gratitude journal. Nah, kalau teman-teman mau gratitude journal, Zihan punya, tapi nggak estetik. Kalau teman-teman mau nanti Zihan kasih ke Kak Yofi biar di-share di grup ya. Mau. Tapi nggak estetik isinya, cuman kayak nanti kalian bisa ngehias sendiri kalau mau dihias. Tapi di situ fokusnya tuh kayak hari ini ngelakuin apa. Nanti kalian tinggal isi, ada kolom-kolomnya gitu. Kita next ya. Nah, ini fokus kita hari ini. Gimana sih memanage happiness gitu. Kalau kalian lihat gambar di sebelah nih, iya nggak? Kalian ngerasain itu nggak? Ketika Aku sih enggak, Mbak. nggak ngerasa. Jadi setiap Enggak. takut ngerasa happy karena akan ada bad news atau kejadian buruk gitu. Kalau Mas Akrab enggak. Kalau yang lain siapa aja nih ada? Aku enggak. Oke, Kak Yofi enggak. Ayu gimana? Ngerasa enggak? Kalau Ayu iya sih, tapi gak takut-takut kali, cuman berpikir kalau udah senang pasti bentar lagi ada masalah nih ke depannya. Oke, berarti enggak takut merasa bahagia, cuman Sama dengan Kayu. Aku bahagia. nggak takut untuk sedih, tapi kalau setelah senang dan boleh jadi kita merasa berlebihan, ada hal yang bikin kita pusing, kehilangan lah atau kecelakaan lah. Aku merasakan itu kemarin. Berarti ketika kalian ngerasa happy, tapi nggak kepikiran kan? Oh, aku hari ini happy, nanti ada bad news. Enggak gitu kan? Enggak. Enggak. Kalau Ayu enggak. Kalau Mbak Evi gimana Mbak? Ada nggak orangnya nih? Kalau nggak ada, teman-teman yang lain gimana? Ngerasa nggak? Karena kalau misalnya jujur Zihan dulu kayak gitu. Jadi kayak Zihan dulu overthinking parah ya. Jadi setiap bahagia, hari ini kok aku kayaknya seneng kali ya. Besok kayaknya ada kejadian buruk gitu. Dulu kayak gitu. Tapi setelah belajar yang happiness tadi ya udah mulai bisa mengontrol diri. Oh ternyata nggak apa-apa ya aku bahagia. Ya wajar bahagia. Dan pikir lagi kalau misalnya suatu saat ada kejadian buruk yang terjadi ya namanya hidup kan ya. Life is never flat. Gak akan hidup itu selamanya
bahagia terus, juga nggak akan selamanya hidup sedih terus. Jadi harus balance, nggak hanya hedonik dan eudaimonik tadi yang balance. Jadi sedih dan senang juga harus balance. Karena emosi negatif tadi mengajarkan kita untuk survive di dunia yang kata orang ini dunia ini cukup kejam, gitu kan. Nah, cara mengontrol kesepian itu sebenarnya nggak ada cara yang sempurna. Teman-teman itu pasti punya cara masing-masing gitu kan. Tapi yang bisa Zihan share di sini adalah yang pertama harus seimbang nih. Seimbang antara yang hedon tadi sama yang eudaimonik tadi. Kenapa? Karena jangan sampai terjadi kayak kasusnya yang pernah Zihan tangani dulu ya. Dia orang yang eudaimonik banget nih, ngebantuin orang dan lain-lain. Tapi dia nggak pernah lihat ke diri dia sendiri, nggak pernah memprioritaskan diri dia sendiri, ya sampai akhirnya itu terjadilah depresi ke diri dia. Semoga kita semua nggak sampai ke sana. Nah, terus cara yang selanjutnya adalah kesedihan itu wajar, tapi kalau udah sedih banget jangan diwajarin, gitu ya. Jadi ada hal-hal yang ternyata hari ini aku sedih. Nah, ini sih kan juga mau tanya nih ke teman-teman. Teman-teman kalau misalnya lagi stres, lagi sedih, itu diiyain nggak emosinya? Atau mencoba baik-baik aja kayak, oh nggak apa sih, nggak ada, aku baik-baik aja gitu. Kalau teman-teman tipe yang gimana? Mengakui emosi itu atau enggak? Mengakui kalau aku Mbak. Mengakui, bagus Mas Akram. Yang lain? Mengakui. Yofi kayaknya mengakui banget ya, setiap ada stres, oh aku stres gitu, nggak gitu ya. Kalau Ayu gimana nih? Kalau Ayu mengakui, cuman kadang yang bahayanya misalnya sedihnya sama hal lain nih, tapi hal-hal sedih di masa lalu tuh bisa muncul lagi, padahal nggak Oh, ada kaitannya. oke, jadi kayak numpukin dulu ya nih masa-masa yang sedihnya, nanti dikeluarin sekalian gitu. Iya, Oke, iya, tapi tetap diiyain kan kalau hari ini Ayu sedih, hari ini Ayu stres, tetap disadari kan, maksudnya itu self awareness kita tuh itu perlu. Jadi jangan pernah mencoba orang menjadi orang yang pura-pura kuat kayak ya aku nih bisa menghadapi apapun gitu ya. Enggak, kita nggak bisa. Kita manusia, kita punya perasaan. Semakin kita mencoba baik-baik saja, itu semakin tubuh kita di dalam tubuh kita tuh nggak baik-baik aja. Jadi kalau misalnya teman-teman punya sahabat atau punya orang terdekat gitu yang bisa dipercaya, silahkan diceritakan. Karena kita tuh nggak, Zihan yang anak psikologi aja nggak bisa juga tiap hari kayak, aku baik-baik saja nih, nggak bisa. Jadi semua orang butuh wadah lain untuk kita tuangkan kesedihan kita di situ, kesenangan kita di situ. Sini teman-teman punya semua orang yang bisa diajak cerita kan ya? insya Atau Allah ada Jihan. oke, kalau nggak punya silahkan hubungi nomor di bawah ini. Ada yang mau ditanya ini, yang happiness sudah selesai. Sebelum kita masuk ke loneliness, mungkin kalau ada yang mau ditanyain boleh ditanyain dulu supaya nggak bercampur sama yang loneliness nanti. Ada? Ya mungkin mau sekalian konseling, ya boleh. Hari ini gratis konseling, silahkan. Ayo konsul. Kalau di luar hari ini Konsul, mahal. konsul. Ada? Kita nggak so formal ya, kita diskusi ini, bukan seminar, guys. Ada yang mau ditanyain? Atau menunggu yang loneliness, karena ada merasa nih kayak aku butuh yang loneliness, karena aku loneliness gitu. Ada? Sebenarnya aku masih bertanya-tanya sih Kak. Yang Oke. Kakak bilang tadi bahwa apa yang katanya kita tidak harus bahagia terus, tidak boleh bahagia terus. Bukankah itu merupakan tujuan kita untuk bahagia? Lantas kenapa tidak boleh untuk bahagia terus? Seperti itu. Kalau bisa bahagia terus, kenapa harus sedih? Nah, aku masih bertanya-pertanyaan di situ. Kayaknya pengalaman ya, Yofi. Oke, kenapa Zihan ngeluarin statement kita nggak boleh bahagia terus? Artinya bukan maksudnya Zihan melarang kita bahagia ya, tapi maksudnya gini, itu cara kita mengontrol tadi.
Kalau kita nggak pernah ngerasain sedih, atau ketika kita sedih kita mencoba, nggak apa-apa, aku bahagia kok. Nah, itu yang jadi alarm nih buat kita. Jadi nggak ada manusia nih yang selamanya happy terus hidupnya. Pasti hidupnya tuh ada sedih, ada senang. Tapi ya balik lagi ke tadi, sedih sama senang itu wajar. Yang sedih tadi apa? Untuk kita survive atau untuk kita bertahan di menjalani hidup gitu kan. Nah, kalau yang happy-happy tadi untuk apa? Ya untuk kita berkembang. Jadi sebenarnya harus balance, tapi alangkah lebih baiknya memang lebih banyak happy-nya gitu kan di hidup. Jadi kayak kesedihan itu jadi selingan lah maksudnya. Karena kalau misalnya kita terlalu happy, misalnya happy terus hidup. Kalian pernah nggak sih dengar kasus ini kasus Rihan cerita sedikit ya, emang agak di luar konteks. Jadi ini suami istri nih, selama menikah mereka nggak pernah punya masalah. Jadi kayak hidupnya bahagia terus. Sampai akhirnya suatu saat istrinya bilang, aku mau cerai. Loh, kok cerai gitu kan? Ternyata istrinya bilang, aku nggak percaya karena hidup ini happy terus, nggak mungkin. Pasti harusnya ada masalah. Mungkin dia menutupi masalah itu ke aku, sehingga mungkin suaminya ini menutupi masalah ke istrinya. Nah, jadi sebenarnya bahagia itu nggak ada hidup yang bahagia terus. Pasti ada yang kita tutupi nih. Tuh, makanya tadi saya bilang bahagia itu apa tadi? Maksudnya hidup tuh nggak akan selamanya bahagia terus. Dan kita bukan nggak boleh bahagia, tapi maksudnya balik lagi ke tadi bahagia tapi dikontrol. Tapi misalnya coba nih Kak Yofi bilang ke Zihan, ada nggak sih orang yang hidupnya nggak pernah sedih? Tapi kayaknya nggak ada deh pernah sedih deh semuanya ya. Nggak ada kan ya, kayaknya semua orang pernah ngerasain sedih. Mungkin ada orang yang merasa nggak sedih karena dia balik lagi kita di mencoba baik-baik saja gitu. Karena Zihan yakin semua orang pasti punya masalah, karena ya itu memang kodratnya manusia punya masalah. Kalau nggak punya masalah berarti dia bukan manusia. Ada lagi yang mau ditanyain? Tuh ada katanya, biasanya habis bahagia banget bakal ada sedih. Mana-mana, siapa yang tanya tuh? Biasa habis bahagia banget ada sedih. Ya, itu yang digambar biru ini tadi. Kita takut ngerasa bahagia karena akan ada sesuatu yang terjadi nantinya. Jadi gini loh teman-teman, itu udah kodrat ya. Setiap bahagia pasti ada sedih. Kayak misalnya setelah hujan ada pelangi gitu kan. Setiap yang bahagia pasti ada sedih. Setiap sedih nanti ada bahagia. Itu memang udah fase hidup kita emang kayak gitu. Jadi kalau teman-teman lagi bahagia, nikmatin nih bahagianya. Maksudnya jangan dipikirin, oh nanti aku punya masalah. Masalah itu udah pasti ada. Jadi ya udah fokus aja ke perasaan teman-teman saat itu lagi bahagia. Ya udah bahagia aja. Cuman bahagianya jangan meledak-ledak juga gitu kan. Supaya ya nanti sedihnya tuh nggak sedih banget. Nah, kemarin sedihnya apa bahagianya bahagia banget. Pas sudah sedih sedih banget gitu. Jadi ya udah kayak yang Mas Akram bilang tadi, mencoba nggak terlalu bahagia, tapi nggak mencoba sedih juga. Jadi kalau teman-teman takut habis bahagia akan ada sedih, jangan takut. Itu memang udah pasti terjadi ya. Hal buruk, Zihan bilang faktanya nih, itu memang udah pasti terjadi. Setiap ada hal baik, pasti ada hal buruk. Makanya supaya kita menikmati nih kebahagiaan itu, ya kita kalau udah lagi bahagia, bahagia aja. Jangan dipikirin, oh nanti besok aku ada sedih, atau nanti mungkin aku kejadian sedih. Jangan overthinking sama hal-hal kayak gitu. Soalnya nanti teman-teman nggak mencapai tujuan kita hari ini, managing happiness tadi. Gitu. Cukup jelas atau mungkin Zian terlalu cepat nih ngomongnya? Nggak terlalu cepat dan aku setuju sih Mbak Zihan. Barangkali itu juga yang selama ini aku coba lakukan gitu. Jadi kalau di aku karena background orang teknik ya, aku biasa menggunakan skala gitu. Misalkan dari -1, 0 sampai +1 gitu katakanlah ya. Nah, biasa kalau misalkan ngerasain happy itu di misalkan plus plus 8 gitu, plus 0,8. Nah, maka
sejam lagi, 2 jam lagi itu kan akan gradually decrease gitu. Jadi pelan-pelan menurun, pelan-pelan menurun. Nah, masalahnya ada yang kadang-kadang tuh nggak pelan-pelan tuh turunnya. Ada yang tiba-tiba ke 0,1 gitu. Jadi kaget gitu. Nah, di fase kaget itu yang aku terjemahkan sebagai kekhawatiran akan mendapatkan sesuatu yang something bad happens gitu loh. Jadi mendapatkan sesuatu yang buruk terjadi setelah mendapatkan kebahagiaan. Nah, itu aku terjemahkan dengan skala yang turun tiba-tiba sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya masih plus, tapi skala kebahagiaannya tuh turunnya agak jauh gitu. Bukan berarti buruk, tapi skalanya tuh turunnya agak agak tiba-tiba banyak gitu sehingga kita artikan sebagai keburukan padahal belum tentu buruk, bisa jadi masih dalam skala plus itu kalau aku ya Mbak ya. Itu sih sedikit sharing aja. Ya, benar ya. Makasih Mas Akram. Jadi memang benar kalau misalnya kita terlalu bahagia sampai meledak-ledak, ketika kita sedih, kita kaget. Karena istilahnya kita bahagianya udah di puncak. Padahal sedihnya tuh mungkin sedikit gitu ya, tapi karena kita udah di puncak banget, jadi kayak jatuh, langsung jatuh gitu. Jadi makanya untuk memanage happiness tadi, bahagia silahkan bahagia, bahagia silahkan dinikmati kebahagiaannya. Jadi jangan fokus ke hal-hal buruk yang akan terjadi di depan. Masalah di depan ya udah itu nanti. Gitu. Yang penting teman-teman nikmati dulu bahagianya. Karena kalau misalnya teman-teman nggak here and now ya, maksudnya kayak nggak benar-benar ngerasain happiness, ya udah teman-teman hidupnya flat aja. Ketika happy, takut sedih, ketika sedih nanti makin sedih lagi gitu. Jadi ya itu harus menikmati kebahagiaan itu, tapi jangan juga sampai meledak-ledak sampai puncak banget gitu. Misalnya kayak orang lagi ketawa gitu, jangan ketawa besar-besar banget gitu ya, ketawa seadanya aja. Tapi ya dinikmati momen itu. Ya, makasih Mas Akram. Yang lain ada lagi yang mau ditanyain mungkin? Kalau nggak ada kita next. Ada? Kayaknya nggak ada, mungkin Nggak ada. Di chat nggak ada juga kan? chat. Saya nggak ngecek sih. Oke, kita lanjut ke loneliness. Ini kayaknya, coba sih lihat. Ini kayaknya wajah-wajah lonely nggak sih? Enggak ya? Kajian. Ya, Eh, Kalau survei indeks kebahagiaan tuh apa? Karena aku sebagai orang Banten dan ternyata tahun 2021 bahwa Banten itu provinsi paling tidak bahagia. nah, oke. Jadi kalau misalnya bilang survei kebahagiaan itu, balik lagi, alat tes psikologi itu banyak ya teman-teman. Jadi mau dilihat bahagia apanya dulu nih. Karena bahagia tadi kan besar nih konteksnya. Alat tesnya juga banyak. Ada alat tes yang bahagianya itu mengukur kayak kebahagiaan di dalam keluarga. Ada yang mengukur kebahagiaan bersosial. Ada bahagia yang diukur secara karena karirnya bagus gitu. Nah, jadi kalau yang Kak Yofi dapetin skala kebahagiaan yang Banten tadi tidak bahagia, kebahagiaannya itu tidak tinggi, itu dilihat lagi itu skalanya jenis apa yang digunakan, apa skala psikologi atau skala lain nih, atau mungkin kuesioner jatuhnya. Nah itu, nggak tahu ini. Nah, karena kalau bisa dibilang kita obrolin skala psikologi banyak ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman mau lebih suka dites tingkat kebahagiaan atau tingkat kesepian. Kebahagiaan aja lah. Kalau kesepian mah kayaknya nggak perlu terpublikasi. Kalau kalau kebahagiaan sih rasa kayaknya teman-teman di sini udah bahagia sih. Cuman lagi mencari gimana sih cara memanage kebahagiaan itu. Kan ya itu Kak Yofi. Jadi kalau misalnya dibilang eh Banten adalah kecil gitu kan. Nah, itu berdasarkan apa? Ada nggak di websitenya dijelaskan? Apakah dari hasil apa mata pencarian atau mungkin karena gini, kalau kota besar itu memang wajar ya tingkat kebahagiaannya rendah. Kenapa? Karena yang pertama tingkat tingkat apa ya sebutannya kompetisi bekerjanya besar, ya kan? Teman-teman pasti pernah ngerasain stres kerja kan ya?
Nah, stres kerja yang kita rasain sama stres kerja yang orang rasain di kota-kota besar itu lebih besar orang-orang di sana gitu. Jadi itu mempengaruhi kebahagiaan juga. Dan kebahagiaan ini nggak hanya ketika kita ngebantu orang ya. Kita ngelihat satu daerah yang mungkin agak rimbun dengan pepohonan, itu bisa membuat kita bahagia nggak? Bisa kan ya? Jadi sebenarnya bahagia ini konteksnya nggak harus kita ngebantuin orang atau kita dibantu orang, tapi juga bisa bahagia itu kita rasain dengan kondisi alam sekitar kita. Itu semakin mungkin semakin padatnya lingkungan kita itu kan bisa memicu stres. Nah, stres bisa memicu apa? Ketidakbahagiaan. Jadi kita lihat lagi Banten itu termasuk kota yang padat nggak, atau kota yang mungkin cukup sibuk dengan macet nggak? Tuh, jadi itu sih kalau melihat kebahagiaan. Balik lagi ke Kak Yofi, lihatnya itu di apa ya, di hasil dari websitenya kan pasti dijelaskan kan ya apa aja sih yang diukur sama mereka. Kalau yang skala psikologi nanti mungkin bisa dikasih tahu ke Zihan biar Zihan cek itu mau dilihat apanya. Iya, dia dari kepuasan hidup, kemudian makna hidup, dan udah dari itu aja. Kepuasan hidup, kepuasan hidup, perasaan. Kalau kita bahas kepuasan, balik lagi ke tadi ya, kepuasan itu ada yang sementara, ada yang jangka panjang. Nah, kalau sementara tadi yang contoh kita beli mobil tadi, kita beli mobil ya udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, oke, oh ternyata gini ya rasanya naik mobil, oh ternyata rasanya gini ya naik Ferrari gitu. Nah, itu akan pudar. Jadi kepuasan itu kan banyak konteksnya yang mana mau dilihat. Jadi kalau bicara psikologi ini luas ya teman-teman, kita harus mengkerucutkan yang mana dulu. Oke, nggak ada lagi kan ya? Kita lanjut nih. Next, ya. Nah, sebelum kita bahas loneliness, kesepian, dia mau tanya dulu deh. Menurut teman-teman kesepian itu apa? Kalau kita lagi sendiri, misalnya kayak Zihan sendiri di kos sendiri ini kesepian nggak namanya? Enggak, itu mah kesendirian. Belum tentu. Belum tentu. Nah, ini misalnya kayak orang-orang yang nggak punya pacar gitu, itu kesepian nggak? Belum tentu juga. Iya, belum tentu juga. Nah, ini kalau Zihan tanya, Kak Yofi kesepian nggak? Sometimes, terkadang sih. Terkadang. Oke, kesepiannya karena apa kalau boleh tahu? Aku merasa bahwa dunia itu indah. Hal yang ada di sekitarku juga sangat disayangkan apabila aku menikmatinya hanya sendirian. Momen-momen tertentu aku pengen camping dan enak, tapi ngapain aku camping sendirian kalau bukan dengan orang yang tepat, misalnya seperti itu. Terkadang ya. Oke, Kak Yofi versi kesepiannya itu. Kalau yang lain, boleh sharing kesepian yang kalian rasa itu gimana? Halo Kak Zihan. Halo Kak Atta, mau sharing Kak Atta kesepian versi Kak Atta itu gimana? Kalau lagi terlalu gabut, maksudnya gini, kadang gabut tuh bagus biar bisa istirahat. Tapi kalau misalkan terlalu banyak waktu luang, tapi kayak kosong aja gitu, di situ baru merasa sepi. Ketika lagi nggak ada yang dikerjain. Tapi kalau terlalu banyak yang dikerjain juga jadi capek. Maksudnya tuh ketika waktu kosong, tapi kepanjangan waktu kosongnya. Nah itu baru merasa sepi. Berarti gini, Kak Atta tuh tipe yang orang produktif, tiba-tiba gabut, merasa diri nggak berguna, nggak merasa diri kok kesepian banget gitu ya? Iya, tapi nggak produktif banget juga gitu. Ya, maksudnya Ketika dalam... lagi nggak ada yang dikerjain, tapi waktu kosongnya tuh kepanjangan. Oke, makasih Kak Atta. Yang lain? Dan aku mau nambahin. Oh iya, boleh silahkan. Aku soal kesepian itu soal makna aja. Terkadang aku merasakan banyak pekerjaan misal, tapi kalau aku tidak memaknai pekerjaan sebagai tempat yang bisa aku pun bahagia, ya tetap perasaanku akan tetap sepi. Oke, makasih Kak Yofi. Yang lain ada lagi yang mau sharing kesepian versi kalian itu
kesepiannya gimana? Ya. Atau enggak kesepian nih? Kayaknya teman-teman kita yang lain nih udah bahagia, udah full banget nih sama, udah merasa nggak kesepian karena kayak temen punya, semua punya. Tapi jangan salah loh teman-teman, kita yang punya banyak teman bisa kesepian. Ada lagi Kak Zihan. Iya, gitu. Ketika orang lain nggak satu pemikiran sama kita. Maksudnya gini, ketika apa yang kita pikirkan tuh belum tentu orang lain sama pikirannya dengan kita. Jadi kayak kita merasa sendiri, oh cuman kita doang yang mikirin gini. Atau, oh cuman kita doang yang merasakan hal ini. Di saat-saat gitu, Kak. Ya, itu adalah salah satu contoh tipe kesepian. Nanti akan kita bahas di depan. Nah, yang lain ada lagi yang mau sharing? Nggak ada? Nggak ada kan ya? Semoga teman-teman yang lain tidak kesepian. Oke. Makna kesepian itu sebenarnya sama kayak happiness tadi ya, luas. Jadi kesepian ini bisa dilihat dari perspektif afeksinya kah, atau perspektif kognitifnya. Kalau kognitif itu berarti ada proses berpikir nih. Sebelum kita merasa, oh iya aku kesepian gitu. Ada proses berpikir dulu untuk mencapai makna atau keputusan, oh iya aku kesepian. Nah, definisi yang Zihan pakai di sini adalah definisi kesepian berdasarkan hasil pemikiran kita dulu. Jadi ini salah satu tokoh di psikologi. Beliau bilang kalau misalnya banyak teman atau banyak orang di sekitar kita itu nggak menjamin kita nggak kesepian, karena menurut mereka ini lebih penting kualitas orangnya daripada kuantitas orangnya. Gitu. Jadi teman-teman pernah nggak merasa di satu kondisi kayak aku banyak banget nih temen, tapi kok aku nggak merasa happy ya, atau aku nggak merasa aku punya teman gitu. Ngerasain atau enggak gitu. Kalau misalnya teman-teman ngerasain, nah itu berarti teman-teman udah mencapai proses berpikir sebelum memutuskan, oh iya aku kesepian gitu. Jadi artinya kalau misalnya teman-teman punya banyak teman, misalnya kayak kan ada orang punya satu circle itu sampai 5 atau 10. Kalau kita lihat banyak kan ya. Kalau kita lihat dari luar kayaknya nih orang seru, kayaknya nih orang nih nggak pernah kesepian gitu. Jangan salah, mana tahu di dalam circle itu ya cuman banyak orangnya aja, kualitas hubungannya itu nggak dapet. Karena tiap orang punya beda-beda keinginan dalam suatu hubungan gitu ya. Misalnya kayak Zihan pengen temenan sama Ata, misalnya sama Kak Ata. Harapannya apa dari sebuah hubungan itu? Misalnya kayak perbestian gitu jatuhnya, tapi nggak nemu nih kok nggak besti-besti. Nah itu kadang-kadang bisa memunculkan kesepian di kita. Kita nggak mencapai hubungan yang kita harapkan. Gitu, kalau misalnya menurut dua orang ini. Nah, sekarang Zihan tanya, apa sih yang membuat teman-teman kesepian? Ngerasa kesepian nggak sih? Atau enggak? Ngerasa. Ngerasa, kalau Kak Ayu apa yang bikin ngerasa kesepian? Eh, Ayu mau sharing dikit ya, karena relate sama jawaban yang tadi, yang loneliness itu. Kalau Ayu merasa setelah tamat kuliah itu kayak yang Zihan ceritain, sebenarnya di kuliah itu kan kita punya teman-teman dekat ya, yang emang kita bisa ceritain apapun. Setelah kita tamat, kita itu ngejalanin hidup masing-masing. Udah berpisah, jadinya kayak di masa sekarang ini kayak merasa kesepian karena kita nggak punya teman sefrekuensi itu lagi. Kayak mau ngechat dia aja itu udah di fase segan karena udah sibuk masing-masing. Jadi sekarang udah mulai ngerasa kesepian karena nggak dapat kualitas teman seperti itu lagi gitu. Oke, makasih Kak Ayu. Ini nggak termasuk ke Zihan kan ya? Enggak. Ya kan, mana tahu kita akrab nih dulu, terus gara-gara, kayaknya Zihan udah sibuk kuliah, Ayu nggak berani ngechat, nggak gitu kan? Enggak, Jihan. Enggak. Nah, apa-apa, chat aja ya. Oke. Canda. Nah, gitu ya. Oke, makasih Kak Ayu. Ini Kak Yofi udah senyum-senyum, apa mau sharing juga? Eh, yang lain dulu aja dulu lah. Oh, yang lain. Oke. Yang belum ngobrol nih. Nah, coba Liza deh. Liza ngerasa apa yang buat Liza kesepian? Loh, orangnya nggak ada nih. Yang lain mungkin?
Ada yang mau sharing? Nggak ada? Nggak apa-apa ya, nggak ada yang menjudge teman-teman di sini. Oh, aku kesepian, kucingku mati gitu. Ini nggak masalah, bilang aja apa gitu. Supaya kita cek apa benar itu kesepian. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada. Oke, mana Kak Yofi? Mau sharing atau kita lanjut? Ya, kesepian mirip-mirip tadi dengan Kayu ya. Kita memiliki banyak teman yang dulunya sefrekuensi dan ternyata kita udah sibuk dengan masing-masing. Eh, kalau aku sih sudah tidak ada hal yang spesial aja menurutku. Entah itu orang, entah itu pekerjaan atau aktivitas yang lain. Kalau menurutku sih kesepianku adalah tidak ada hal yang spesial. Kalau boleh jadi apa yang tadi kajian bilang soal hedonik itu yang ketergantungan terhadap yang lain, misal ketika aku memiliki sebuah aktivitas, contohnya aku mencoba untuk mengadakan diskusi ini dan ini soal bermakna sama sekali dan itu sedikit demi sedikit menghilangkan sebuah rasa kesepian. Jadi kalau menurutku kesepian sudah tidak ada hal yang spesial lagi, entah itu orang, aktivitas, mungkin hal-hal lain. Oke, makasih Kak Yofi. Ini Zihan coba, ini kayak sesi konseling ya jatuhnya. Saya tuh merasa nggak ada lagi hal spesial di hidup saya. Nah, itu masalah nggak? Masalah, menurutku masalah. Iya, itu masalah. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini butuh goals kan ya. Kita punya tujuan kan ya. Tujuan hidup kita apa? Ketika kita udah nggak merasa punya tujuan, ketika kita udah nggak menikmati hidup kita lagi, nah itu jadi alarm sebenarnya buat kita. Jangan sampai kita ada di fase yang ya udahlah ngalir aja hidup ini. Itu nanti berujung kemana? Ke masalah psikologi. Yang kayak salah satu klien yang Zian cerita tadi, bisa jadi kita ini depresi tapi kita nggak sadar kita depresi gitu. Karena kalau kita udah nggak menikmati hidup kita lagi, itu sebenarnya tubuh dan mental kita udah ngasih alarm nih ke kita, kamu tuh lagi nggak baik-baik aja, karena kita udah nggak menikmati lagi hidup kita. Apa sih yang spesial hari ini, apa sih yang buat aku mau bangun lagi gitu. Karena untuk kasus-kasus orang yang punya masalah bunuh diri gitu ya, mereka tuh kenapa sih berani bunuh diri? Karena mereka udah nggak merasa nggak ada lagi tujuan mereka di dunia ini. Gitu. Jadi kalau teman-teman sadar, udah mulai aku tuh nggak merasa menikmati hidup nih, cepet-cepet coba cari kira-kira apa sih dalam jangka pendek boleh, jangka panjang juga boleh. Apa sih hal yang bisa buat teman-teman itu lebih senang, lebih menikmati hidup gitu. Itu udah jadi alarm tuh Kak Yofi. Nggak ada hal spesial lagi di hidup ini gitu ya. Jadi harus coba cari apa itu hobi bisa jadi, atau mungkin ketemu sama orang baru yang belum pernah dikenal, atau mungkin Kak Yofi bisa pergi ke suatu tempat yang nggak ada yang Kak Yofi kenal di situ. Ya teman-teman ya, hati-hati. Kita next. Nah, 7 tipe loneliness tadi. Kalau yang Kak Atta bilang tadi itu nomor 2 ya, I'm different loneliness. Jadi Zihan coba jelasin satu-satu. Nah, jadi ada 7 tipe atau 7 jenis loneliness. Yang pertama itu new situation loneliness. Itu yang lagi Zihan rasain kemarin gitu ya. Jadi ketika berpindah dari satu tempat ke tempat yang baru, di mana tempat baru itu kita nggak kenal siapapun, daerahnya juga kita belum pernah datengin mungkin ya. Nah, itu akan menimbulkan rasa kesepian. Kenapa? Karena istilahnya gini, kita yang udah biasa sendiri, ketika kita pindah di tempat baru, kita nggak kenal siapapun di sana, itu akan merasakan kesepian. Kenapa? Nggak ada orang yang bisa kita ajak ngobrol, ataupun nggak ada orang yang bisa kita minta bantuan. Karena akan berbeda rasanya ketika kita ngobrol langsung dengan orang sama kita ngobrol lewat Zoom gini atau lewat telepon gitu. Itu akan berbeda rasanya. Ya, jadi new situation loneliness wajar. Jadi kalau misalnya teman-teman baru pindah ke tempat baru, misalnya kayak Mas Akram tadi dari Indonesia ke Australia gitu kan, terus kuliah di sana. Nah itu kalau misalnya merasakan loneliness di awal-awal ya nggak masalah, itu wajar. Cuman jangan sampai kayak udah sebulan kok masih loneliness aja nih. Nah itu bisa dipertanyakan apa yang terjadi gitu ya. Kayaknya pada ngerasain semua ya yang situation loneliness ini. Ya kan?
Oke, yang kedua, ambivalent loneliness. Jadi kalau yang nomor 2 ini, yang kayak Kak Atta contohkan tadi, misalnya kita punya circle atau punya satu kelompok. Semua kelompok itu setuju nih sama satu pendapat, kita aja yang nggak setuju. Nah, itu di situ posisi kita akan ngerasa aku berbeda gitu ya. Aku kok berbeda sendiri gitu. Nah, itu akan munculkan rasa loneliness di diri seseorang itu. Wajarkah? Wajar, tapi jangan kelamaan ya, jangan sampai perasaan aku berbeda ini menjadi insekuritas di diri kita. Nah, kalau bahas insekuritas bakal panjang nih, nggak cukup ya 2 SKS. Jadi intinya gitu teman-teman. Yang ketiga, no sweetheart loneliness. Nah, ini mungkin dirasakan oleh banyak orang, termasuk Zihan. Ya, bagi kaum jomblo ini yang nggak punya pacar gitu ya, ini akan mengalami masa atau fase no sweetheart loneliness. Jadi orang yang punya pacar itu nggak ngerasain no sweetheart loneliness gitu. Ngerasain, bisa jadi. Ada orang yang pacaran tapi dibuat feeling lonely, ya nggak sih? Kak Yofi mungkin ya. Tadi senyum-senyum Zihan lihat apa? Mungkin merasakan itu nggak? Aku jomblo sejak lahir, Kak. Jomblo sejak lahir ya. Kita satu tim. Oke, jadi no sweetheart loneliness ini bisa dirasakan oleh orang yang udah bersuami, beristri itu juga bisa. Jadi meskipun udah ada pasangan, tapi dibuat feeling lonely sama pasangannya, kayak nggak diperhatiin. Kalau ada masalah juga, ya udah kamu urusin aja masalah kamu, atau mencoba kayak ya udah aku punya masalah, cukup aku aja yang selesaiin gitu, nggak mau mencoba berbagi. Nah, itu bisa jadi masalah di sebuah hubungan. Berujung apa? Loneliness tadi. Jadi nggak hanya jomblo-jomblo aja. Kadang jomblo pun mungkin nggak ngerasa loneliness ya, kalau misalnya di hidup dia itu udah sibuk bekerja, punya hobi, punya komunitas gitu. Jadi itu balik lagi ke pribadi orang. Mau dia jomblo atau dia nggak jomblo, kalau dia merasa feeling lonely atau dibuat feeling lonely sama pasangannya, itu bisa masuk ke tipe ini. Nah, yang ketiga, no animal loneliness. Jadi buat orang-orang yang penyuka atau penyayang binatang, kayak misalnya kucing, ikan, dan lain-lain, ketika binatang itu mati atau ya maksudnya nggak ada di dekat kita, nah itu bisa merasakan feeling lonely. Itu yang pecinta binatang ya, lebih ke pecinta binatang. Terus yang kelima itu no time for me loneliness. Nah, ini yang dirasakan oleh orang-orang yang contohnya kayak Ayu bilang tadi, ketika kita yang biasanya udah sering sama teman-teman, tapi teman-teman itu udah mulai punya kehidupan sendiri, kayak misalnya udah kuliah atau mungkin udah menikah. Jadi ini kayak kita nggak ada lagi ya waktu buat aku. Kan kita sering-sering bareng nih dulu, nggak ada lagi ya waktu buat aku. Nah, ini masuk ke tipe ini. No time for me loneliness. Terus yang keenam. Nah, kalau yang keenam ini ketika kita punya satu circle, tapi kita ketemu nih sesuatu yang nggak sesuai atau nggak di luar prediksi kita. Misalnya udah akrab banget, tiba-tiba salah satunya melakukan pengkhianatan, atau kita udah mulai ragu-ragu nih, ini bener nggak sih orang ini masih berteman sama kita atau enggak gitu. Nah, ini nih tipenya itu. Kita tuh merasa ragu-ragu atau nggak yakin sama teman kita sendiri. Itu bisa memunculkan rasa loneliness tadi. Sama yang ketujuh. Nah, ini buat semua orang, Zihan rasa, ketika kita udah lelah sama dunia ini, berisiknya dunia ini kan buat kita lelah kan ya. Ketika kita lelah, kita tuh sebenarnya harus membuat ruang atau membuat satu jeda yang kita itu nggak sendirian ya di jeda itu, kita butuh orang lain tapi untuk nemenin aja, nggak usah ngobrol, jadi kayak cuman ya udah kita duduk di ruangan bareng, baca buku bareng, dia baca sendiri, kita baca sendiri. Nah, kita butuh proses atau kondisi yang kayak gitu. Kalau kita nggak menemukan sosok itu, biasanya orang akan mengalami loneliness. Apakah loneliness ini dirasakan oleh semua orang? Enggak. Jadi tiap orang mungkin ada yang ngerasain satu atau mungkin tiga gitu. Jadi nggak semua orang ngerasain ketujuh-tujuh ini. Ada yang mau ditanyain? Ada? Nggak ada? Udah cukup jelas? Cukup, cukup. Cukup ya. Kayaknya loneliness ini berat. Kenapa? Kita ngebahas hal negatif, itu ke badan kita juga ngerasain aura negatif. Kayak Zihan tadi lebih suka bahas yang happiness gitu ya. Happiness dilama-lamain. Yang kriteria loneliness. Nah, tipe orang yang kesepian itu gimana sih? Yang pertama, tingkat percaya yang
tingkat percaya dirinya yang rendah. Jadi kalau misalnya di satu circle nih dia tuh nggak berani ngomong atau kayak ya udah diem-diem aja, beda ya sama yang pemalu. Dan ini memang kelihatan banget orangnya nggak percaya diri. Itu biasanya dia kesepian. Terus yang kedua, tidak bahagia, udah pasti tidak bahagia dan tidak puas dengan diri sendiri. Jadi dia merasa kok kayaknya kurang terus. Apa sih aku nih kayak kurang ini, kurang ini, kurang ini. Nah, itu biasa orang yang merasa loneliness. Sama yang terakhir. Nah, jadi kalau teman-teman punya teman yang mudah marah nih, coba cek lagi. Kayaknya jangan-jangan nih dia kesepian nih. Atau mungkin ada masalah lain. Tapi biasanya orang yang kesepian itu mudah marah. Nah, ini yang terakhir, gimana sih cara kita memanage loneliness tadi? Kita nggak bisa memaksakan orang lain untuk terus di hidup kita kan ya. Jadi caranya gimana? Yang pertama, kalau kita udah nggak nyaman lagi di circle itu, atau mungkin circle itu udah sibuk sama masalah atau urusan pribadi, ya udah kita punya beberapa cara. Yang pertama kita ikut kegiatan sosial, kayak misalnya di desa-desa itu kan ada kegiatan bareng pemuda-pemudi kan ya, atau mungkin kegiatan bakti sosial, atau mungkin kayak kalian buat satu kegiatan kayak mengunjungi panti asuhan gitu-gitu. Jadi itu sebenarnya cara untuk kalian membangun relasi baru dan menemukan eh, hal baru di luar. Jadi kalian nggak fokus ke si loneliness ini tadi. Tuh. Terus yang kedua, melakukan aktivitas yang bermanfaat. Apa aja sih? Bisa dengan hobi, atau mungkin kalian nantangin diri sendiri kalian. Misalnya kalian yang dulunya nggak suka hiking, tiba-tiba mau coba hiking gitu. Jadi coba aja kegiatan-kegiatan yang kalian belum pernah coba, dicoba aja. Mumpung masih muda kan ya. Terus yang terakhir itu dukungan sosial. Nah, dukungan sosial ini bisa kita dapetin dari siapa aja, dari teman, dari orang tua, dari sahabat, dari pasangan, dari siapapun, dari binatang juga bisa gitu ya. Jadi begitu teman-teman. Nah, ini ada satu quotes dari seorang psikiater. Beliau bilang gini, loneliness itu membunuh dan itu loneliness itu lebih bahaya daripada rokok dan alkohol. Jadi ya walaupun kita nggak merokok dan kita nggak alkoholik gitu ya, loneliness ini bisa membunuh kita dari dalam tubuh kita sendiri. Oke, ini penutupnya. Happiness is not something that you can achieve. Jadi kebahagiaan itu bukan sesuatu yang ingin kita dapatin. Selama kita pengen mencapai sesuatu, dalam prosesnya itu kita juga bisa bahagia kok teman-teman. Jadi jangan fokus, oh kalau aku dapat ranking 1 aku bahagia. Kok aku keterima LPDP aku bahagia. Jadi selama proses ngikutin LPDP gitu kan, itu sebenarnya kita masih bisa bahagia kok selama prosesnya. Entah itu kita ditemenin teman kita, atau mungkin selama proses itu kita menemukan hal-hal baru di luar diri kita. Jadi ya itu, happiness itu sangat luas dan dia bukan goals happiness tuh. Jadi selama proses kita juga bisa ngerasain happiness. Oke, sekian dari Zihan. Ada yang mau ditanyakan? Halo teman-teman. Ya, halo. Oh ya, sebelum wait Kak Yofi. Jadi Zihan ini punya skala loneliness ya, maksudnya untuk mengukur tingkat loneliness kita gitu. Jadi ada yang tingkat rendah, sedang, tinggi gitu. Nah kalau tinggi, coba mulai dicari nih apa solusinya. Kalau mau sharing sama Zihan nanti di luar Zoom juga boleh. Kalau teman-teman mau ikut skalanya, kalau nggak mau ikut nggak apa-apa juga sih. Maksudnya Zihan tadi nyiapin aja, mana tahu dibutuhkan. Oke Kak Yofi, Zihan kembalikan ke Kak Yofi. Ya, itu apa tadi Kak? Semacam survei, semacam skala skala psikologi, memang skala kesepian. Jadi mau dilihat seberapa berkualitas sih hubungan kita dengan teman-teman sekitar kita, orang di sekitar kita. Jadi mau lihat kesepiannya dari situ, dari sisi itu. itu mau disebar sekarang. Enggak, kalau misalnya di grup juga boleh. Nanti kalian isi aja inisialnya, nama inisial, nanti hasilnya itu ya Zihan cuma bisa sharing kayak misalnya nih Zihan misalnya gitu kan. Zihan kesepiannya misal sedang gitu. Ya udah cuman kalian cuma tahu oh sedang doang. Tapi kalau mau tahu interpretasinya sedang itu gimana sih Kak Zihan gitu. Itu berarti di luar Zoom ini gitu atau di luar grup, nanti boleh di PC. Iya. Nanti teknisnya aku
aku nanti minta kajian, nanti aku sebar atau mungkin sebar di Iya, boleh. Nanti linknya Zihan kasih ke Kak Yofi sebar ke grup. Itu boleh diisi, boleh enggak, bebas teman-teman ya. Sama nanti tadi apa gratitude journal. Jadi kalau jadi Zihan share juga. Hmm. Kak, ini ada pertanyaan. Ya, boleh. Aku bacakan ya. Kak mau Iya. tanya, kalau orang introvert parah itu pernah ngerasa kesepian gak sih? Kan kita kadang lihat orang penyendiri banget, apa-apa sendirian, katanya gitu. Oke, dari siapa tuh Kak Yofi? Dari Kak MMZ, atau mungkin boleh kakak ngomong aja langsung, Iya, mungkin boleh open mic aja langsung biar disampaikan. mencoba untuk menurunkan tingkat introvertnya. Oke, boleh. Ayo, siapa NNZ namanya? Masih ada nggak di sini? Atau mungkin daftar keluar nggak tadi? Diwakili chat saja kak. Ada satu lagi pertanyaan, aku bacakan dulu ya. Oke, boleh. Kita hidup di dunia yang hanya diterima jika kita menawan, nggak merasa aman jika kita sendirian, dan kita tidak susah untuk diungkapkan. Menurut kajian gimana? Beauty privilege ya berarti. Kayu boleh, kayu boleh. Ya boleh kajian, yang satu dulu. Sorry Kak Yofi, tadi apa? Beauty privilege ya. Jadi yang cantik itu akan diperhatikan, yang enggak itu enggak diperhatikan itu maksudnya. Ah, Ya, oke. Jadi gini. Pertanyaan dari siapa itu? Kalau boleh tahu? dari Kak Ayu. Dari Oh, Kak Yutliza. oke. Sebelumnya terima kasih ya pertanyaannya. Jadi sebenarnya beauty privilege itu nyata, teman-teman. Di dunia kita ini sekarang nyata. Jadi yang cantik itu akan diperhatikan, yang biasa-biasa aja itu mungkin kurang. Tapi itu balik lagi ke circle-nya teman-teman atau kayak situasi di sekitar teman-teman. Karena kita nggak boleh menjudge semua orang punya pikiran kayak gitu. Terutama untuk orang-orang yang punya apa ya pendidikan tinggi ya. Artinya orang-orang yang lebih berpendidikan Zihan yakin nggak akan punya pikiran kayak gitu. Kecuali Zihan nih sebagai HR ya, orang yang ngerekrut orang, butuh SPG atau butuh kayak sales, dah pasti dibutuhkan apa? Yang cantik, yang menawan gitu ya. Itu balik lagi ke konteks situasinya apa. Jadi kalau misalnya Liza merasa aku nggak diterima nih di lingkungan yang aku nggak cantik, aku nggak diterima di lingkungan, carilah lingkungan yang menerima Liza. Tapi balik lagi, sebelum Liza mencari lingkungan itu, Liza terima dulu nih diri Liza. Karena kalau bukan kita yang menerima diri kita dulu, siapa yang mau menerima kita? Terjawab nggak? Atau gimana? Kak Liza gimana? Jawab atau tidak? Oke, sambil menunggu respon, ada satu pertanyaan dari Kak MMZ, yang introvert itu, Mm-mm. kalau kita introvert tuh pernah ngerasa kesepian gak sih? Kan kadang kita lihat orang penyendiri banget, apa-apa sendirian. Gimana tadi? Sorry Kak Yofi, kalau misalnya kita introvert parah, terus Kalau kalau orang introvert parah itu pernah ngerasa kesepian gak sih? jadi kesepian ini subjektif ya teman-teman. Ada orang yang kesepian karena meskipun temannya intro apa ekstrovert tadi, temannya banyak, bisa ngerasa kesepian, bisa. Kualitas pertemanannya karena yang dilihat tuh kualitas pertemanannya itu atau pertemanan yang dia lagi jalani sekarang itu sesuai nggak sama goals dia karena tiap orang itu berteman pasti punya goals kan aku pengen punya hubungan pertemanan yang misalnya saling mendukung gitu. Nah, introvert sendiri yang separah apapun, Zihan yakin pasti punya temen, meskipun mungkin temennya nggak sebanyak orang ekstrovert. Jadi akan lebih baik temennya itu sedikit tapi kualitasnya baik daripada temennya itu banyak tapi nggak ada kualitas. Gitu. Jadi ekstrovert apakah pernah merasa kesepian? Bisa jadi. Introvert apakah merasa kesepian? Bisa jadi juga nggak merasa kesepian. Gitu. Jadi itu sebenarnya balik lagi ke diri masing-masing gitu Kak MMZ. Apa cukup terjawab? Apakah terjawab, Kak? Ya, terima kasih katanya. Kak Ayu mau bertanya di luar tema, boleh Kak?
Boleh ya, Boleh, Kak? open mic aja deh kalau mau nanya. Jadi teman-teman ini kita nggak usah formal-formal banget ya, karena kita diskusi temanya. Tadi siapa? Kak Ayu. Kak Ayu, kalau mau open mic boleh Kak? Oke Zihan, makasih ya. Ini pertanyaannya agak di luar tema, tapi semoga Zihan, karena kan bisa lah tentang masa-masa kita. Jadi wajar nggak sih menurut Zihan kalau umur kita ini sering merasa cemas, galau kayak gitu karena kita di fase quarter life crisis nih. Jadi kayak mikirin nih ke depan aku mau jadi apa, tujuan hidup aku apa, nanti aku jadi apa beberapa tahun ke depan. Karena kalau misalnya Ayu cerita ke teman-teman itu pasti bilangnya ya ini wajar, ini tuh fase kita memang lagi di umur sekarang. Nah, gimana cara kita tuh memanage itu gitu. Kadang-kadang tuh cemasnya tuh berlebihan kayak aku mau jadi apa ya? Itu tuh sampai overthinking gitu. Gimana menurut Zihan? Makasih. Oke, sama-sama. Makasih Ayu. Jadi apa pertanyaannya wajar atau enggak kan ya? Jadi Zihan jawabnya enggak wajar. Kalau kita sampai kecemasan kita itu sampai mengganggu kehidupan pribadi kita. Kecemasan kita itu sampai buat kita overthinking. Jadi sesuatu yang berlebihan itu enggak wajar ya teman-teman. Kalau masih di batas wajar, enggak apa-apa. Quarter life crisis itu sebenarnya wajar. Karena setiap orang pasti punya fase kebingungan nih. Apalagi misalnya orang yang habis kuliah gitu kan, tamat S1. Aku mau kerja dulu atau aku mau lanjut S2 gitu kan. Semua orang akan mengalami fase kebingungan itu. Jadi balik lagi ke diri kita mau ngambil keputusan yang gimana? Karena kita nggak akan bisa selamanya berada stuck di situ. Kalau kita nggak akan bergerak nih, ya kita akan selamanya cemas. Jadi kalau yang kayak Ayu bilang tadi, cemas Ayu tuh cemas berlebihan sampai overthinking, wajar nggak? Nggak wajar Ayu. Jadi Ayu udah mulai bisa buat apa ya, kayak mind map atau apa gitu, supaya Ayu bisa ituin benang merahnya. Kira-kira Ayu lebih cocok kerja dulu atau kuliah dulu. Karena orang yang kerja atau kuliah kan punya alasan masing-masing gitu. Jadi kalau Ayu udah ngerasa sampai cemas banget, itu udah mulai bisa di apa ya, bukan diminimalisir ya, kan udah terjadi. Maksudnya dicari caranya. Caranya apa ya? Solusinya Ayu uraikan dulu nih benang merahnya. Karena kalau misalnya Ayu selalu stuck di posisi quarter life crisis, ya Ayu nggak akan melewati fase itu. Harus berani ngambil resiko intinya. Sama ini juga ya Ayu ya, saran dari Zihan. Boleh diambil, boleh enggak maksudnya. Kalau misalnya Ayu berada di posisi kayak Ayu cemas, tapi pengen cerita sama temen, tapi temen respon kayak gitu, menurut Zihan, jangan cerita sama orang-orang yang akan merespon kayak gitu. Karena kalau kita cerita, yang ada kita dongkol gitu kan, kayak aku tuh cerita, kalian cukup dengerin aja, aku nggak mau usah ngerespon gitu ya. Jadi cari orang atau temen yang kira-kira kalau Ayu cerita itu istilahnya nggak ngadu nasib, nggak kak aku juga kayak gitu. Jadi cari yang menurut Ayu bisa memberi respon dengan baik kayak gitu. Oke, makasih Zihan. Iya, sama-sama. Ada lagi Kak Yofi? Aku nambahin Oh iya, boleh boleh. ke Ayu sih. Batas kita life quarter crisis tuh sampai umur berapa, Kak? Oh ini tanya Ah, anjir. aku mau nanya. Ini kayaknya Boleh diulang? Batas life quarter crisis kita tuh sampai umur berapa? Wajar nggak sih di umur sekarang atau bahkan mungkin di kepala 3 dan kepala 4 kita masih mempertanyakan alasan kenapa Tuhan menciptakan kita dan lain sebagainya. ini pertanyaan buat Zian apa buat Ayu? Buat kajian. Maksudnya aku nyambung dari pertanyaan Ayu. Oke. Quarter Jadi crisis itu sampai umur berapa? ya. Jadi kalau bahas quarter life crisis ini nggak cukup sampai jam berapa nih guys? Jam berapa gitu ya? Nggak sampai cukup SKS, kayaknya butuh buat diskusi lanjutan nih Kak Yofi ya. Jadi kalau kita bahas quarter life crisis teman-teman, dibilang umur 20 doang gitu. Apakah 20 doang?
fasenya. Enggak sebenarnya. Pada umumnya memang di usia itu. Kenapa? Kenapa usia itu? Karena usia itu kita bertransisi. Quarter life crisis itu kan dia maksudnya kita bertransisi kan dari satu fase ke fase yang lain. Dari fase kuliah ke pengangguran gitu kan. Dari fase dulunya nih S1 punya temen atau punya kegiatan, kok tiba-tiba aku udah lulus aja nih, ngapain ya? Gitu. Quarter life crisis itu kan artinya fase kita bingung, kita mau jadi apa gitu. Jadi kalau misalnya dibilang quarter life crisis di usia berapa sampai berapa, Zihan nggak bisa bilang, oh usia 20 sampai 25 gitu. Nggak bisa kayak gitu. Cuman pada umumnya memang di usia itu. Karena usia-usia mencari jati diri atau mencari planning karir kita mau kemana. Gitu Kak Yofi. Tapi kalau mau dibilang, kalau Kak Yofi tanya usia 30 masih quarter life crisis, menurut Zihan bukan quarter life crisis kayaknya. Kalau usia 30-an itu fase mencari jati diri, artinya fase remaja yang, karena gini, di psikologi itu ada fase perkembangan kan ya, dari kita bayi, anak-anak, remaja, dewasa, lansia gitu kan. Nah, kalau kita fase remaja, di fase remaja ini ada namanya itu mencari jati diri versus kebingungan gitu. Kalau kita nggak sampai di fase mencari jati diri, artinya kita nggak nemu nih jati diri kita. Akan sampai usia sekian tahun, kita akan mengalami proses bingung gitu. Jadi kalau misalnya quarter life crisis enggak menurut Zihan, tapi lebih kayak oh fase perkembangan di remaja itu belum selesai, makanya sampai dibawa ke usia yang harusnya dia udah dewasa, udah masuk ke fase perkembangan yang baru kayak gitu. Iya. Soalnya aku merasa bahwa masih selalu mempertanyakan sebetulnya tugasku yang abadi atau tugasku yang jelas atau alasan Tuhan menghadirkan aku ya, misal dalam hal ini ke dunia tuh apa. Dan ketika aku mengambil profesi sebagai seorang engineer misal, apakah ini yang Tuhan takdirkan atau sebetulnya di posisi lain aku terkadang menyukai hal politik, kan agak kontradiksi kalau misal ada di engineer sama di sosial gitu. Sehingga jadi aku mengingat lagi apa yang dikatakan Ghazali itu, yang orang yang bahagia orang yang mengetahui dirinya sendiri apa maunya apa butuhnya. Maka aku selalu mempertanyakan sebenarnya apa sih gitu. Hal yang tabu pun aku masih pertanyakan, dan kenapa kita harus sholat dan kenapa kita harus puasa dan zakat kalau untuk yang muslim dan yang lainnya. Kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu muncul. Kalau Wizihan bisa jawab, itu kan tadi ada di slide PPT Zihan, emosi positif kan ya. Salah satunya rasa ingin tahu kan ya. Nah, jadi sebenarnya itu salah satu cara, ya benar kata Ghazali tadi, kalau kita bertanya itu kan artinya kita ingin mencari tahu kan ya. Di psikologi juga ada, kalau misalnya semakin kita besar rasa ingin tahu kita akan menemukan happiness itu sendiri. Jadi kalau dibilang wajar atau enggak, selama ini yang Kak Yofi tanyakin masih wajar kan ya? Bukan juga ditanya ya. Misalnya kayak kenapa ya kakinya dua, kaki manusia dua? Enggak sampai ke pertanyaan-pertanyaan aneh maksudnya kan, yang di luar nalar kita. Masih kayak kok kita sholat ya, kok ini, itu kan masih menurut saya masih wajar dipertanyakan. Kecuali Kak Yofi nanya, kok ikan nggak punya kaki? Nah itu kan agak di luar konteks, hanya tuh. Berarti ada letak perbedaan ya antara life quarter crisis sama rasa keingintahuan. Beda. Jadi quarter life crisis itu dia kebingungan terhadap kita maunya apa sih? Kita mau jadi apa? Atau kedepannya itu kita mau jadi orang seperti apa? Ya itu maksudnya fase kebingungan tadi, karena kita transisi dari lulus kuliah harusnya masuk ke fase kerja gitu kan, atau mau lanjut kuliah, kita bingung. Nah di fase transisi terjadi kebingungan, itulah namanya quarter life crisis. Iya. Tapi kalau misal ada hal tersebut sudah terjawab dan rasa ingin tahu, berarti itu udah bukan fase life quarter crisis, tapi udah kalau misalnya di luar konteks
kebingungan yang Zihan maksud tadi itu bukan quarter life crisis. Artinya ya mungkin Kak Yofi itu tipe orang yang berpikir kritis gitu. Jadi apapun itu ditanyakin. Iya, 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 iya. Oke, Kak. Kak Ayu, Oke. cukup. Aku mau lanjut ke Kak MMZ, ini ada satu pertanyaan lagi kalau Kak Ayu cukup. Kayaknya udah tadi Ayu. Udah oke katanya. Saya punya pertanyaan lain, Kak. Mm. Sebuah pernyataan bahwa kegiatan harian yang tersusun jadwalnya itu akan lebih baik dan gampang untuk mencapai goals. Tapi tidak semua orang mudah untuk menyusun aktivitas, khususnya yang dibuat secara rinci. Pertanyaannya, saran untuk orang yang suka melakukan aktivitas random tapi bisa mencapai goals harian. Oke. Ini di Mirip-mirip nih, luar kayak misalnya nih dengan aku nih, mirip-mirip nih. di luar konteks happiness dan loneliness kayaknya ya, tapi nggak apa-apa. Zihan coba jawab. Nanti kalau teman-teman punya cara yang lebih ampuh silahkan ditambahkan ya. Jadi kalau misalnya menurut Zihan pribadi, kalau misalnya kita bukan orang yang tertata atau teratur gitu, tapi pengen mencoba teratur gitu kan. Kalau saran Zihan buat apa ya, buat kegiatan yang pengen dilakuin secara umum dulu deh. Misalnya, mulai hari ini mau mulai menjadi orang yang teratur gitu ya. Jadi udah dibuat nih, misalnya pagi mau nyuci, terus nanti jam segini mau ini. Nah, jadi secara umum aja dulu. Kalau itu udah mulai terbiasa sama hal itu, baru mulai spesifikkan. Misalnya yang kalau kemarin cuma tulis hari ini mau mandi jam segini, gitu. Nanti udah mulai spesifik nih, jam 7 kerjain ini, jam 8 kerjain ini, jam 9 kerjain ini. Dan supaya konsisten, di akhir atau di udah malam, kalian checklist tuh, apa yang udah kalian lakuin itu terjadi atau enggak. Karena ketika kalian checklist itu, kalian akan, kita itu akan merasa, oh aku selesai ya kejadian hari ini, aku selesai aktivitas ini, akan lebih menimbulkan motivasi dan semangat. Jadi jangan lupa di checklist kalau udah diselesaikan kegiatannya. Gitu. Kalau dari Zihan, mungkin kalau dari yang lain ada pengalaman bisa ditambahkan? Adakah teman-teman? Atau Kak MMZ sudah cukup menjawab? Dari Mas Akram, kini Mas Akram nih teman-teman teman Zihan PK. Jadi beliau sedang kuliah di Australia, ambil S2. Mungkin Mas Akram tipe yang kayak gitu enggak? Halo Mas Akram, masih ada? Ada ya kayaknya. Gitu teman-teman. Gimana Kak Yofi, ada lagi pertanyaannya? Ada kasih tips move on katanya, Kak. Siapa itu? Kaliza. Tips move on. Kalau Zihan apa ya? Zihan kan nggak pernah Ya, terus ya. senang. Itu kan cara supaya kita move on adalah jangan mencoba melupakan kejadian buruk atau kejadian sebelumnya gitu. Nggak usah dilupain, itu bagian dari diri kita. Ya udah, jadi kayak let it flow aja. Ya udah, kayak kita sadari ya aku pernah mengalami kegiatan peristiwa ini. Nah, aku kan nggak mungkin berlarut-larut terus di situ. Caranya gimana? Ya kita fokus kepada kegiatan atau aktivitas yang positif. Misalnya sebelumnya pernah ketabrak atau apa gitu kan. Nah, supaya kita nggak teringat lagi trauma itu, kita ngelakuin hal-hal positif, misalnya ngelakuin hobi atau apa. Itu sebagai awalnya sebagai peralihan, sebagai pengalihan supaya kita nggak mengingat peristiwa itu. Tapi lama-lama itu menjadi kegiatan yang jadi aktivitas kita, jadi bukan pengalihan lagi, kayak kita udah menikmati aktivitas itu. Jadi ya itu, menurut Zihan move on. Kita nggak bisa melupakan itu, tapi ya kita sadari aja, ya itu proses hidup, ya udah diiyakan saja, tapi tetap berjalan. Hidup ini tetap berjalan, teman-teman. Jangan stuck di satu fase.
Ya, mungkin di sini ada yang mau sharing soal move on-nya. Iya mungkin ini move on dalam konteks apa dulu kan ya? Kalau aku sih coba memberikan pandangan, move on itu soal kita selesai dengan diri kita sendiri, selesai dengan dirinya sendiri. Kalau kasusnya kita memiliki pacar, jadi move on itu bukan sebuah melupakan, menurutku ya, move on itu bukan sebuah melupakan atau memutus silaturahmi atau menjadi asing. Tepatnya kalau menurutku move on adalah kita selesai dengan dirinya, kita selesai dengan diri kita sendiri, kita selesai dengan dirinya dia. Sehingga boleh jadi setelah kita ada sebuah hubungan yang spesial, setelah kita move on ya berteman dengan biasa tanpa ada perasaan. Kalau menurutku sih gitu. Jadi layaknya sebagai teman, balik lagi kepada awal. Kalau menurutku sih gitu. Dan caranya adalah berdamai. Mungkin Ya, gitu. artinya jangan dilupakan fase itu, tapi ya cukup disadari, oh aku pernah mengalami ini. Ya udah, itu proses hidup kok. Jadi ya benar kata Kak Yofi tadi berdamai. Walaupun prosesnya mungkin nggak mudah ya berdamai buat orang, tapi ya itu tadi jangan coba dilupakan karena semakin kita coba melupakan, makin nggak lupa. Agak berat ya pembahasan move on ini. Oke, ada lagi nggak? Ada lagi ya teman-teman? Nanti kita bahas move on di sesi berikutnya lah, di diskusi berikutnya. Atau mungkin Ya, diskusi ada berikutnya. Atau ada teman-teman kalau pengen request ke Kak Yofi ya, Kak Yofi yang punya komunitas diskusi harian. Jadi dia ingin mencoba konsisten teman-teman. Jadi dia pengen buat tiap minggunya tuh ada diskusi harian. Jadi kalau teman-teman pengen ada tema tertentu ya boleh rekomendasi aja, request aja ke Kak Yofi ya kan Kak Yofi? Ya, ya. Ini teman-teman, ini sebetulnya terbuka. Jadi kalau teman-teman memiliki sebuah isu dan teman-teman ingin menjadi moderator, teman-teman tidak ada lembaga, teman-teman bisa menggunakan ini. Gitu. Nanti sisanya saya fasilitasi. Itu teman-teman. Jadi jangan sungkan ke Kak Yofi. Kak Yofi ini orangnya baik kok. Masya Allah. Allahumma ij'alni. Mana ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Tadi Kak, mau curhat boleh? Oh iya, silahkan. Kak, Hmm? kalau cara nyikapin kakak kelas yang semena-mena tuh gimana? Kan jadi tuh kayak gini, hari ini tuh kan kami ada musyawarah besar di kampus kan, tapi yang datangnya tuh dikit karena lagi mepet sama ujian sama uprak juga. Terus kami besoknya tuh uprak sekalian ada 3 laporan yang belum selesai. Dan kakak asisten labnya tuh maunya kami kumpulin laporannya tuh besok sekalian sama ujian praktikumnya itu. Dan di satu hari yang bersamaan kami harus bikin 3 laporan, harus belajar untuk uprak dan disuruh datang ke musyawarah besarnya itu. Kalau kami nggak mau datang ke mubesnya, nilai kami yang jadi taruhannya. Dan kayak gituin kami, Kak. Jadi kan kami tuh susah untuk bagi waktunya. Pastinya juga kalau mubes tuh makan waktunya lama, mungkin bisa sampai malam juga gitu. Jadi cara buat nyingkapin dia tuh gimana? Biar sama-sama sejahtera gitu. Oke, ngomongin kesejahteraan ya. Kalau misalnya dari Zihan sendiri, ini teman-teman yang lain boleh nambahin. Kalau dari Zihan sendiri, kita hidup nggak akan pernah terlepas dari yang namanya senioritas. Mau itu di kampus, mau itu di tempat kerja, pasti ada senioritas. Caranya gimana? Atur skala prioritas. Prioritasnya Liza sekarang apa? Tugas. Ya udah kerjain tugas. Tapi kalau misalnya Liza bisa multitasking, ikut mubes sekalian nugas, mubesnya jadi ketua di suatu divisi atau enggak, atau datang cuma buat denger. Ya kalau misalnya cuma buat denger ya udah datang aja sambil nugas gitu. Itu sih karena ini ya hidup itu akan penuh resiko. Mau kita ngambil jalan A ada resiko, jalan B ada resiko. Caranya gimana? Cari yang paling resikonya tuh paling kecil. Oh ya Kak, sama satu lagi. Cara nge-manage diri kita biar nggak cepet panikan.
Itu gimana? Oke, panikan ya. Ini panikan dalam konteks wajar atau udah didiagnosis punya gangguan panik? Yang wajar-wajar aja. Dalam wajar ya. Jadi supaya nggak panikan itu adalah relaksasi. Jadi kalau udah mulai panik tuh coba tarik nafas, atur nafas yang benar, dan jangan overthinking sama hal yang kita panikin. Gitu. Jadi kayak cukup, oh ya udah aku punya masalah ini, aku akan selesaikan pelan-pelan. Jangan langsung mikir, ih ada kegiatan ini aku nggak bisa nih. Jangan langsung kayak gitu. Jadi kayak bilang ke diri sendiri sebagai penguatan diri sendiri dulu kayak aku bisa ngelakuin ini. Oke, Liza, aku bisa pelan-pelan tarik nafas pelan-pelan. Itu buat orang yang punya gangguan panik juga berpengaruh sih relaksasi itu. Ya, aku tambahin soal panik. Oke. Kalau aku selalu semacam nasihat, entah itu munculnya dari otak atau hati ya. Misal aku tadi mau masuk Zoom ini pukul 9.30 dan ternyata ada something sehingga 9.55 masih belum dan aku panik di situ. Terus kayak ada hal yang ngebisikin, sabar, 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 pasti bisa. Sabar, sabar, sabar. Kayak semacam ada, entah itu masukin dari otak atau hati ya, kurang tahu. Jadi aku selalu menggunakan cara itu, termasuk di dalam perjalanan ketika di kereta, kita buru-buru dan lain sebagainya. Terus sabar, 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 nanti juga bakal nyampe. Selalu ada apa? Semacam rem seperti itu. Kayaknya. Ya, itu bisa diterapin kok, teman-teman. Intinya apa yang maksudnya solusi itu kan kita yang tahu apa yang kita bisa kan, apa yang berpengaruh ke kita itu cuman kita yang tahu. Mau orang 1.000 orang pun bilang Liza bisa, tapi kalau Lizanya nggak yakin nggak akan bisa gitu. Jadi balik lagi ke diri sendiri. Oke, Kak Yofi ada lagi. Ya cukup. Kak Evi tadi buka mic, kayaknya mau ngomong itu. Siapa tuh? Kak Evin. Tadi sempat buka Oke, mic. boleh Kak Evin. Coba Kak Evin. Kak Nah, Evin, tidak kelihatan semua nih. ya salah satu mahasiswa pasca sarjana UGM yang sedang sekarang tesis. Jadi cocok lah kalau mau sharing soal bagaimana tidak. Iya, boleh Kak Evin, silakan. Zihan akan mencoba menjawab semampunya, kan? Ya, nggak ada mungkin. Sorry Kak, aku ini lagi apa namanya? Dengar nggak suaraku? Dengar. Aku nggak tahu ini apa yang harus di sharing, ya kan? Cuma lebih ke ini ya. Kalau ngomongin tadi loneliness ya kan. Nah, aku tuh ngerasa sering merasa kesepian sejak ya jadi bilang sejak mulai ngerjain tesis gitu. Kayak sebenarnya juga nggak apa-apa, sebenarnya juga biasa aja sih keadaannya, maksudnya dari kemarin sekarang tuh nggak jauh beda, cuma kalau sekarang tuh lebih sangat sensitif banget gitu lah. Oke, baik. Jadi apalagi kalau lagi di fase misal nih ada satu step yang aku nggak tahu gitu kan ya, itu yang ngerasa sih gila sedih banget gitu kan. Cuma ntar kalau misal tahu dikit gitu ntar juga happy banget gitu loh, jadi kayak terlalu random rasanya. Cukup? Ya cukup Pak. Apa kajian? Sorry Kak Yofi, Zihan di sini kan lagi azan, jadi nggak berapa kedengaran. Boleh Kak Yofi ringkasin nggak kira-kira apa tadi? Kalau nggak salah, jadi KF itu kalau sebelumnya pernah merasakan kesepian namun tidak kesepian ini,
setelah ada di fase tesis katanya gitu. Jadi kurang lebih gitu. Pertanyaannya gimana Kak? Aku juga agak kurang dengar. Bukan pertanyaan sih. Gimana ya? Mungkin lebih gini. Gimana caranya ngelola apa yang kita rasa. Aku tuh kadang bisa 1 jam tuh bisa switch dari happy ke sedih tuh cepet banget ya. Sedih lagi kayak gitu lah. Gimana mengkondisikan itu? Cara mengelola emosional tepatnya. Jadi kalau setelah sedih bahagia, setelah bahagia langsung sedih gitu. Kalau istilah orang-orang yang berpacaran adalah cewek mudian katanya gitu. Halo Kak Jihan? Kak Jihan nge-freeze. Nah, terdengar suaraku? Dah, kedengeran. Sorry. Ya. Cara ngelola emosi biar tidak tiba-tiba bahagia, tiba-tiba sedih gitu. Tiba-tiba marah. Kalau misalnya dibilang cara mengelola emosi itu sebenarnya banyak ya caranya. Tapi yang pertama kita pastikan dulu. Kita kan stres, posisinya kan itu kan lagi stres gitu kan ya. Kalau kita stres, untuk berpikir rasional itu sebenarnya kurang mampu gitu. Jadi kalau misalnya dibilang untuk mengatur emosi, itu tipe orang yang lebih baik ya, menurut saya lebih baik itu kita kayak bukan menarik diri, tapi lebih kayak kita itu nggak berfokus pada masalahnya, kita nggak berfokus pada emosinya, gitu. Karena kalau kita berfokus pada emosinya, yang ada kita makin meledak-ledak. Jadi kayak kasih jeda dulu buat diri sendiri untuk kita uraikan nih, kayak kita bilang, oh ya udah, iya aku lagi marah, iya aku lagi sedih, iya aku lagi nggak baik-baik aja gitu. Jangan sampai kita belum mengiyakan emosi kita dulu, tapi kita udah langsung ngeluarin. Nah itu bisa mempengaruhi manajemen emosi kita juga gitu. Dan terus dulu ada penelitian gini, ketika kita marah atau ketika kita emosinya lagi meledak-ledak gitu ya, kita kalau bukan wudhu menggunakan air gitu, karena air itu kan bisa menenangkan. Jadi caranya apa kalau kita wudhu, ya kita ngebasuh tangan kayak ngebasuh wajah gitu. Itu untuk mengelola, salah satu cara mengelola emosi. Terus relaksasi tadi, makanya ada orang yang kalau dia lagi marah jangan mengambil keputusan, atau kalau lagi marah tuh jangan ngomong dulu, karena kita nggak pernah tahu kita bisa mengeluarkan maksudnya kata-kata yang menyakitkan atau enggak orang. Jadi ambil jeda dulu untuk diri sendiri, relaksasi dan pikirin kalau aku marah kayak mana nanti, kalau aku ngeluarin respon kayak gini bakal kayak mana gitu. Enggak Kak, bukan fokus ke emosi marahnya ya, tapi lebih ke emosi sedihnya. Maksudku gini, jadi kayak kadang misal nih aku di step ini itu nggak bisa gitu ya, aku tuh kayak ngerasa ya ampun kenapa sih hidup berat banget gitu loh. Bukan ke emosi marahnya ya. Jadi ke sedihnya ya, kayak misalnya ada satu pelajaran yang nggak bisa gitu, gimana sih Kak? Halo, Halo, sorry Kak, gimana tadi maksudnya? Tadi kan ini ya untuk lebih ke emosi kemarahnya ya. Nah, ini yang tak maksud itu lebih ke emosi sedihnya gitu. Jadi aku kayak ngerasa sedihnya tuh bener-bener yang kadang bisa saking sedihnya itu tuh bisa
sampai sakit gitu loh. Masuk ke situnya. Jadi kalau misalnya mau manage emosi sedih, yang pertama itu jangan dipendam. Jadi kayak apa ya? Misalnya nih kita bawa, kalau dalam apa ya, dalam konseling setiap klien itu membawa sampah gitu ya untuk dituangkan ke orang lain. Artinya ya semua emosi unek-unek kita gitu itu harus dikeluarkan. Nah kalau misalnya Kak Evin tadi ngerasa sedih sampai sakit, itu kan kemungkinan ya Zihan nggak tahu Kak Evin selama ini sedih ditutup nggak atau kayak dipendam nggak, karena itu bisa mempengaruhi ke sisi psikologi kita. Kalau psikologi kita bermasalah, bisa larinya ke fisik. Karena banyak orang yang biasanya orang cemas ya, itu bisa kayak lambung sakit, asam lambung. Nah, karena apa? Kalau psikologinya bermasalah, fisiknya juga bisa bermasalah. Kalau misalnya Kak Evin sedih sampai sakit, nah bisa jadi Kak Evin selama ini sedih nggak pernah diungkapin. Berarti harus diungkapin tuh Kak, kalaupun sedih juga. Iya harus diungkapin, dan ungkapinnya itu ke yang tadi ya, jangan ke orang yang kira-kira memberi respon malah ngadu nasib kayak gitu, kayak alah gitu aja sedih, aku juga sedih kok, lebih berat dari kamu. Jangan cari orang yang kayak gitu, tapi kira-kira carilah orang yang bisa memberikan respon positif, atau setidaknya dia hanya mendengarkan aja, karena setiap orang itu punya fase ya. Fase artinya kayak sesekali kita cuma pengen didengerin aja kok, jangan direspon apapun. Ada juga sesekali juga kita pengen direspon. Jadi kayak cari orang yang menurut Kak Evin, ini kalau aku cerita sama dia, ya dia nggak akan menjudge atau mungkin nggak akan memberikan respon negatif gitu. Kalau responnya positif, tapi tambah bikin kita sebel gimana dong? Misal nih, misal aku bilang gini, nih tesisku lagi macet nih, aku bilang gitu kan. Terus responnya positif. Bersyukur ya Via, alhamdulillah kamu bisa tesis. Tapi kan itu yang gue maksud gitu loh. Aku cerita itu bukan untuk digituin gitu loh. Jadi kayak malah males gitu. Nah, makanya tadi yang Zihan bilang tadi, sesekali kita cerita tuh cuma pengen didengerin aja. Nah, berarti cari orang yang nih tipe kalau kita cerita dia cuma dengerin, atau Kak Evin bisa bilang dari awal, nih aku cerita kamu dengerin aja ya, jangan respon ya. Nah, itu bisa jadi. Atau kalau merasa cerita sama manusia tuh nggak ada manfaat lagi gitu ya, atau kayak nggak nemu, belum nemu orang yang bisa memberikan respon sesuai sama yang Kak Evin mau, coba tulis. Karena kalau di Zihan ya ampuh, Zihan tipe orang yang susah cerita ke orang kalau ada masalah. Jadi Zihan itu nulis di kertas atau di buku, nah nanti tulisan itu Zihan bakar gitu. Jadi kayak udah tulis dibakar, dan itu ngerasa kayak ya udah selesai, berarti emosinya udah keluar, udah tersampaikan. Walaupun nggak selesai, tesis kita nggak selesai gitu, tapi setidaknya unek-unek emosi yang kita punya itu kita keluarkan dulu, karena kita nggak bisa fokus otaknya kalau misalnya kita masih fokus sama si emosi tadi gitu. Ya oke Kak, terima kasih. Iya Kak Evin, semoga menjawab. Ya. Ini sisa 4 orang, ada lagi yang mau bertanya terakhir, Kak Ayu mungkin? Enggak. Udah selesai berarti. Oke, kajian sebelum aku tutup, kajian ada yang mau disampaikan lagi nggak? Disampaikan, oke. Karena udah pada keluar ya. Tapi sebelumnya Zihan mau minta maaf dulu kalau ada salah kata, itu mungkin sikap yang kurang mengenakkan teman-teman gitu ya. Dan ini kan proses diskusi, artinya Zihan bukan expert di sini, cuman berbagi sharing aja. Kalau teman-teman punya pandangan berbeda sama Zihan ya silahkan disampaikan. Zihan open kok untuk berbagi gitu. Dan feel free ya kalau misalnya mau tanya apapun ke Zihan, selama Zihan bisa bantu, Zihan bantu. Gitu ya sih Kak Yofi. Oke, ini kita 2 jam lebih sih, lebih
di luar dugaan ya. Emang biasanya berapa jam sih yang sebelum-sebelumnya? Ini sejam setengah kurang lebih. Mungkin teman-teman di sini butuh kebahagiaan dan cara menghilangkan kesepian mungkin. Aku mengucapkan 3 hal. Pertama, aku mengucapkan terima kasih banyak kepada Kajian sudah berkenan untuk menjadi pemateri atau sharing atau berbagi pengetahuan. Semoga kebaikan Kajian dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian saya juga memohon maaf apabila ada salah kata, ada salah perbuatan atau tingkah laku atau bentuk pelayanan yang kami berikan kepada teman-teman, khususnya kepada Kajian sebagai pemateri. Yang terakhir mohon doanya semoga diskusi ini bisa tetap continue, berjalan berlangsung dan bisa menjadi sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Itu aja. Dan harapan terakhir adalah dengan adanya diskusi kebahagiaan ini, khususnya untuk aku pribadi ya, umumnya untuk teman-teman bisa menambah sebuah wawasan dan pengetahuan soal kebahagiaan. Sementara itu banyak hal sebenarnya yang teori kebahagiaan ya kalau dilihat daripada Al-Farabi, Al-Ghazali, bahkan ke Plato, jadi soal pengetahuan, soal proporsional dan lain sebagainya. Cuman memang ya kita harus menuju ke tahap sana walaupun sambil berangsur-angsur seperti itu, kurang lebih gitulah. Jadi ada korelasi antara banyak ya, bukan ada, banyak korelasi antara teori kebahagiaan seperti hedonik dan eudonik itu. Jadi kita sebagai manusia harus proporsional. Artinya kalau Plato itu perut ke bawah, perut ke leher, dan leher ke atas. Jadi kita harus proporsional antara hal itu. Gitu. Mungkin itu Kak kajian yang bisa aku sampaikan. Pertama aku mengucapkan terima kasih banyak atas berkenan menjadi pemateri. Yang kedua mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, jamuan atau pelayanan dari fasilitas. Dan yang terakhir adalah mohon doanya. Sama aku belum bisa memberikan something atau apapun itu untuk kajian. Dan aku semoga berharap kajian tidak kapok. Apabila di momen berikutnya aku masih bisa membutuhkan kajian, semoga kajian masih bisa berkenan. Karena kita ikhtiar di jalan Allah aja lah. Semoga bermanfaat ya sedikit yang Zihan share hari ini. Terutama juga buat Ayu nih yang masih stay sampai akhir. Kak Ayu jangan kapok-kapok, nanti di agenda berikutnya kita akan hadirkan seperti itu. Sekali lagi terima kasih banyak. Kak Ayu ada yang mau disampaikan nggak? Terima kasih aja udah buat program ini. Semoga semakin banyak manfaatnya. Insya Allah. Oke, amin. Terima kasih. Kajian sekali lagi aku terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan jangan kapok. Oke, makasih Kak Yofi. Aku izin live ya. Tutup ya. Makasih juga Ayu. Bye-bye. Kak Ayu, dadah. Bye.